Sip, thank you. Oke, selamat pagi teman-teman Enrich Together. Wah, apa kabar? Pagi teman-temannya, semangat, 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 semangat ya. Thank you banget buat Ko Acong, thank you banget buat Ko Erison, udah invite Michelle ya hari ini. Pastinya teman-teman, saya hari ini cuma sharing, teman-temannya nggak ada masuk ngajarin. Pastinya teman-teman ambil positifnya, buang negatifnya, dan saya disclaimer dulu ya. Yang paling benar adalah leader ya teman-teman. Jadi kalau hari ini saya sharing, ada yang nggak sesuai sama jalannya leader ya teman-teman, pastiin teman-teman make sure lagi ke leader ya teman-teman. Oke? Nah teman-teman, thank you nih Ko Acong ya. Saya kalau lihat Ko Acong selalu ketawa terus teman-teman ya. Kayaknya lucu banget gitu ya. Aduh, ya salah. Oke teman-teman ya, saya share screen sebentar. Oke. Sorry teman-teman ya, harus dari awal. Nah, teman-teman. Bentar ya. Sorry. Dia kalau ngebuka di akhir nih. Sip. Oke, teman-teman ya. Teman-teman, hari ini saya kasih judul teman-teman significant life ya, teman-teman ya. Kalau kata orang, kayaknya hidup tuh sebenarnya cuma satu kali aja, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, saya kasih judul significant life ya, teman-teman ya. Suara saya masuk ya, teman-teman ya? Masuk, aman. Nanti kalau nyendet-nyendet kabarin aja Ko Acong ya. Oke. Ya. Siap ya, teman-teman. Nah, bentar. Kalau teman-teman ya, sebelum saya sharing teman-teman ya, saya mau kenalan dulu nih sama teman-teman ya. Jadi saya Michelle, saya spouse-nya dari Nico Andreas, teman-teman ya. Saya join di Rock Agency Bandung, teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak pernah lihat saya di Jakarta, karena saya di Bandung, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebentar nih. Sebelum saya sharing tentang pengalaman saya di Prudential ya, teman-teman mungkin kayaknya aduh kok Michelle lagi bosan gitu ya teman-teman ya. Semoga nggak bosan sama saya ya teman-teman ya. Saya mau ceritain pengalaman-pengalaman saya. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah dengar, udah pernah tahu tentang cerita saya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, dengerin sekali lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum saya cerita, saya ada 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan ini teman-teman ya, teman-teman nggak usah jawab teman-teman ya. Ibarat kata, saya cuma bertanya dan teman-teman coba renungin ya. Menurut teman-teman, pertanyaan pertama ya, menurut teman-teman, selama teman-teman udah hidup ya teman-teman ya, sampai detik ini ya, puji Tuhan banget kita masih bisa ketemu hari ini teman-teman ya, teman-teman udah jadiin hidupnya teman-teman tuh maksimal nggak sih teman-teman ya? Ibarat kata day by day-nya teman-teman udah maksimalin waktunya teman-teman untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi belum teman-teman ya? Nah, teman-teman sama sekali tidak ada judgement, teman-teman, tapi saya pun juga masih belajar ya, teman-teman. Teman-teman coba jawab yang pertama. Dulu, yang gede. Oke. Yang kedua, teman-teman ya, kalau ya ini pertanyaan penting banget menurut saya ya. Kalau nanti kita dipanggil Tuhan lebih cepat, kita check out ya, tiba-tiba kita check out ya, apa di pandangan orang ketika datang ke pemakaman kita, teman-teman. Atau misalnya seandainya mereka seberapa bermaknanya hidup kita buat orang-orang di sekitar kita, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di Prudential 2 pertanyaan ini, teman-teman ya, membuat saya jadi berpikir sangat keras. Karena apa? Karena di Prudential, teman-teman ya, selain kita sukses, kita bisa ngajak bareng orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi lebih sukses. Nah, itu teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh jawab, teman-teman boleh renungkan ya, teman-teman ya. 2 pertanyaan ini teman-teman ya. Mau jadi apa hidup kita dan kita udah maksimalin atau belum. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman kita kenal sama kata sayang, teman-teman ya. Kalau tadi intermezzo aja supaya teman-teman ada gambaran kenapa saya bisa kasih judul Significant Life ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman saya cerita sedikit ya. Saya dari keluarga lumayan sederhana, teman-teman ya. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Saya ceritain lagi nggak apa-apa ya, Ko Acong ya, supaya teman-teman yang belum kenal Michelle tahu dikit-dikit nih. Siap ya? Siap dong. Walaupun Ko Acong kayaknya udah ngelotok dengerin cerita gue. Oke. Nah, teman-teman, saya dari background yang cukup oke ya. Kalau kata orang, bahkan bisa dibilang enak ya kalau kata Niko ya, tapi saya bilang cukup oke, karena saya punya waktu itu kalau dari waktu SD, saya naik mobil bisa pagi naik mobil apa, pulang naik mobil apa, teman-teman ya. Terus saya dikasih uang jajan juga puji Tuhan banget, lumayan teman-teman ya, 1 minggu bisa dikasih kurang lebih 100.000 teman-teman ya, bayangin ya, ibarat kata saya bisa pegang mau 100.000 di usia saya SD. Kebayang teman-teman ya, di usia teman-teman saya mungkin megang cuma berapa ribu, saya megang uang 100.000. Tapi waktu itu keluarga saya tuh jujur anti asuransi teman-teman. Jadi kalau ngomongin asuransi
kayaknya nggak banget deh ya, kayaknya istilah kata, enggak deh saya nggak mau ambil asuransi. Mama saya kan buka toko teman-teman ya, pastilah agen-agen asuransi banyak yang nawarin ke mama saya. Tapi mama saya tuh nggak mau ambil ya, sampai satu titik teman-teman ya. Kalau kata orang, ketika salah satu family ya, even itu bukan tulang punggung teman-teman ya, papa saya jujur bukan tulang punggung, karena tulang punggung di keluarga saya itu mama saya ya. Papa saya ibarat kata support mama saya, karena papa saya hobinya mancing teman-teman ya. Nah papa saya sakit waktu itu teman-teman ya. Kalau teman-teman cerita sama nasabahnya teman-teman cerita sama ibarat kata calon rekrutannya teman-teman ya, bilang kalau misalnya seandainya nggak punya insurance tuh kita bakal kelabakan banget. Itu terjadi di hidup saya teman-teman ya. Jadi papa saya sakit, papa saya kena stroke, komplikasi, gagal ginjal. Kondisinya waktu itu saya masih SD teman-teman ya, SD waktu itu 2013 teman-teman ya. Papa saya sakit, pertama kali belum kerasa teman-teman, which is maksudnya mobil masih belum dijual ya. Pengobatan lama-lama, tambah lama, mobil mulai 1 dijual, mulai 2 dijual, teman-teman ya, bayang ya. Terus sampai satu titik 2008, papa saya dibawa ke Singapura, papa saya harus opnam di sana, lumayan lama, teman-teman ya, lumayan lama opnam di sana, habisin 4 mobil, teman-teman ya, terus 1 tanah, sama 1 kos-kosan. Teman-teman kondisi turun drastis banget ya. Yang tadinya saya hidup enak, jadi membuat saya nggak gimana ya teman-teman. Saya harus ketika saya mau apa, saya pasti ibarat kata harus usahain sendiri teman-teman ya. Nah teman-teman karena kondisi ekonomi turun drastis ya, ketika saya mau beli apa, akhirnya saya mikir saya bisa apa ya. Saya mulai dari SD teman-teman saya suka banget bikin kue. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kenapa saya teman-teman just for information ya, saya suka banget canvassing teman-teman ya. Jadi walaupun itu cara jadul kata orang ya, sekarang kan udah via Instagram dan sebagainya, tapi saya sangat suka canvassing. Nah, saya tidak takut ketemu orang. Kenapa? Karena dari kecil saya jualan kue teman-teman. Jadi waktu setiap kali saya liburan sekolah, waktu saya lagi ada waktu untuk ibarat kata bikin kue, saya bikin kue ulang tahun, saya jual-jualin teman-teman ya. Saya kayak apa ya, ibarat kata canvassing ke toko-toko, tawarin kue dan sebagainya. Sampai satu titik saya harus kuliah teman-teman 2009. Mama saya tanya, Michelle kamu mau kuliah atau enggak? Terus saya jawab gini, udah lama saya nggak mau kuliah aja karena kan biaya juga nggak ada. Terus kata si mama, coba jalur PMDK katanya, jalur PMDK. Akhirnya saya lewat jalur PMDK. Waktu itu saya taruh di Sugio Pranata Semarang, tapi mama saya tiba-tiba masukin hasil desain saya ke Maranatha. Teman-teman saya jujur waktu itu saya ngerasa males banget, saya ngeluarin statement ya. Teman-teman hati-hati dengan perkataan teman-teman ya. Saya ngeluarin statement, saya bilang enggak lah, saya nggak mau di Maranatha. Saya bilang ke teman-teman, saya juga kalau better nggak usah kuliah ya. Tapi kalau bisa kuliah pun saya nggak mau di Maranatha karena dari BPK sampai ibarat kata dari TK, SD, SMP, SMA itu kan BPK ya. Kalau ke Maranatha udah ibarat kata pindah haluan doang teman-teman ya, ibarat kata satu yayasan. Saya bilang nggak mau. Tapi pada waktu itu mama saya bilang udah lu masuk di Maranatha aja. Ya udah saya nurut teman-teman ya, walaupun saya nggak suka jurusannya, kebayang ya teman-teman ya. Tapi saya pikir ya udahlah saya jalanin aja. Waktu itu pas lagi saya kuliah teman-teman ya, mama saya cuma nitip, mama nggak bisa kasih uang kamu kuliah ya, jadi kamu pakai beasiswa, mama cuma bisa kasih uang buat kos-kosan, bisa kasih uang jajan kamu sedikit, mama kirimin, sisanya kamu gimana caranya kamu bisa hidup di Bandung, kamu mikir sendiri ya. Akhirnya saya jualan catering teman-teman ya, saya jualan catering, saya nawar-nawarin ke teman-teman kuliah saya, nawarin ke kos-kosan, malu nggak? Selagi itu pekerjaan halal buat saya nggak akan malu, teman-teman. Kenapa? Karena buat saya, yang penting saya melakukan hal yang baik, saya bekerja dengan giat, saya pasti ada hasil. Pikiran saya selalu kayak gitu, teman-teman ya. Saya akhirnya udah jualan catering. Satu titik, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, saya join 2016, full heart, full time. Saya pada basicnya join 2010, teman-teman ya. Join 2010, waktu itu saya join, terus saya nggak jalanin. Teman-teman saya kasih info ya buat teman-teman di sini yang udah join, teman-teman ya, yang teman-teman tahu Prudential itu bagus banget, teman-teman ya. Teman-teman nggak usah ragu karena di sini banyak mentor-mentor, leader-leader teman-teman di sini yang bisa bantu teman-teman. Nah, pada saat itu yang ngajakin saya tiba-tiba menghilang ya, saya juga bingung mau jalanin Prudential seperti apa. Ya udah akhirnya saya nggak terlalu jalani Prudential karena saya butuh uang cepat. Akhirnya saya kerja di Maranatha, teman-teman ya. Kerja di Maranatha. Waktu itu karena gini teman-teman, karena kalau beasiswa teman-teman ya, rata-rata dosen tuh suka bilang, kamu kalau beasiswa harus bantu-bantu nih ya, antara bantu-bantu jadi asdos, bantu-bantu dari apa. Akhirnya saya bilang kalau asdos kayaknya uangnya kecil, saya bilang maksudnya saya butuh uang cukup cepat. Akhirnya saya ditawarin sama satu dosen, dia bilang
udah saya lagi mau bangun satu divisi baru di Maranatha, yuk join bareng sama saya. Saya digaji teman-teman pertama kali itu 12.500 per jam ya. Tapi buat saya teman-teman saya happy. Kenapa? Yang penting saya punya pendapatan. Dapat 1 juta aja waktu itu happy-nya setengah mati teman-teman ya, kebayang ya. Tapi saya tipe orangnya dari dulu sampai detik ini saya selalu bersyukur. Apapun yang terjadi saya selalu bersyukur teman-teman ya. Jadi waktu saya terima uang waktu gajian pertama pun sedikit, saya bilang bersyukur. Saya laluin sampai akhirnya saya lulus 2013. Saya jadi karyawan kontrak di sana. Income-nya 4 juta. Nah, teman-teman seru di sini ya. Waktu itu saya saya kalau udah kerja teman-teman ya, saya makin happy. Karena kalau teman-teman tanya hobi saya apa, saya hobinya kerja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dikasih kerjaan, saya happy banget teman-teman ya. Jadi waktu itu saya kerja di Maranatha tuh, wah happy. Saya nggak pernah mikirin kayak contoh ya teman-teman ya, saya tanya contoh misalnya saya cari tahu ke perusahaan lain gajinya berapa tuh enggak. Kenapa? Saya pikir ya udah, saya bersyukur saya jalanin. Akhirnya saya jadi karyawan tetap teman-teman ya. Dengan kinerjanya teman-teman bayangin ya, saya tuh paling rajin di divisi saya. Saya datang jam 6 pagi teman-teman, saking rajinnya. Terus teman-teman saya bisa pulang paling lama teman-teman ya, paling cepat aja tuh jam 7 malam teman-teman bayangin ya. Saya ibarat kata saya kerjain semua kerjaannya, dari satu pekerjaan sampai saya bisa menghandle 3 pekerjaan teman-teman ya. Jadi dari desainer sampai megang produksi sampai megang finance teman-teman ya, ibarat kata ngedesain, produksi sampai finance 3 pekerjaan sekaligus. Teman-teman bayangin ya, saya ibarat kata mungkin bos saya happy banget ya punya saya, ibarat kata kasih gaji 5 juta, pekerjaannya tuh beres semuanya. Tapi satu momen teman-teman ya, saya di gereja teman-teman ya, saya bergereja, saya lihat teman-teman di gereja saya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, keren-keren ya. Terus saya suka tanya-tanya karena saya asyir, saya suka tanya-tanya, kok kalau boleh tahu kerja di mana kayak gitu ya. Teman-teman percayalah ya, kantor saya saat ini adalah pindahan gereja saya, pindah ke ibarat kata ya orang-orang itu aja gitu ya. Ibarat kata setiap kali saya tanya kerjaannya apa, prudential sampai saya nggak habis pikir kok semua orang kok di asuransi ya. Terus tapi orang-orang ini tuh maksudnya kayak lumayan oke gitu ya, dengan usianya kayaknya oke banget gitu ya. Akhirnya teman-teman saya mulai berpikir gitu ya, oh asuransi berarti pekerjaan yang cukup bagus ya. Bukan berarti saya nggak bersyukur teman-teman, tapi di satu titik ini mama saya mulai tanya, kapan kamu merit? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kamu kapan mau beli rumah? Pertanyaan kedua. Teman-teman saya pusing jujur ya, dalam tanda kutip saya punya gaji 5 juta, ditanya merit, ditanya untuk beli rumah, saya nggak kepikiran teman-teman ya. Ibarat kata ya udahlah ya. Akhirnya teman-teman 2016 saya assessment ya. Saya udah kepikiran pengen keluar itu 2015 Desember, teman-teman ya. Saya udah mau di Prudent, tapi saya bukan tipe orang yang gampang memutuskan. Akhirnya 2016 teman-teman ya, saya ada assessment, puji Tuhan banget, saya jadi karyawan terbaik di Maranatha. Satu kebanggaan, tapi saya juga biasa aja. Kenapa? Karena waktu itu saya mikir, kata bos saya, kamu dapat gaji dari 5 juta ke 7,5 juta, kata dia ya. Terus saya mikir, teman-teman ya. Akhirnya, saya memutuskan untuk resign, teman-teman ya. Kenapa? Pasti teman-teman bertanya, kenapa Michelle udah sangat suka banget pekerjaannya, rata-rata orang idealis ya teman-teman, saya orang idealis ya, saya sangat suka pekerjaannya, tapi kok mau di Prudential teman-teman ya. Waktu itu saya minta resign, itu tuh Januari 2016, abis assessment banget, Maranatha benar-benar nggak mau keluarin saya teman-teman ya, dia nggak mau keluarin surat tertulis bahwa saya tuh keluar gitu teman-teman ya. Akhirnya saya ngomong sama bos saya, Pak, saya mau keluar, ibarat kata saya tetap mau keluar ya. Ya udah, kamu harus ngajarin bebanyak 3 orang untuk gantiin kamu. Akhirnya dari Januari sampai bulan Juli, saya baru boleh keluar tuh Agustus teman-teman ya, baru boleh keluar Agustus tanpa surat keluar teman-teman, bayangin ya. Saya keluar, ibarat kata saya join Prudential tuh Februari 2016, saya nggak boleh keluar, saya nggak bisa jalanin Prudential juga karena kerjanya banyak. Akhirnya Juli saya keluar. Nah, teman-teman ya, leader saya happy banget saya keluar kerjaan, teman-teman ya. Di sini para leader mungkin ada yang happy, ada yang enggak, tapi leader saya happy ya. Dia mungkin berharap bahwa seorang Michelle bisa ibarat kata kan di Maranatha ini quiet okay gitu ya, menurut mereka gitu ya. Menurut mereka kayaknya quiet okay. Berarti kalau di Prudential-nya berarti bakal oke banget ya. Nah, teman-teman, saya kasih info ya. Dari Februari sampai bulan Juli saya nggak ada closingan, saya nggak ada rekrutan. Ya, pertanyaannya pasti kok bisa sih Michelle, bukannya lu memang mau keluar dari Maranatha mau jadi bisnis Prudential ya teman-teman ya. Waktu itu saya cuma mikir ya, ini pikiran saya teman-teman ya, tapi teman-teman balik lagi ya, kalau teman-teman tahu ini bisnis bagus, teman-teman nggak usah banyak mikir ya. Waktu itu saya mikir
kalau saya punya satu nasabah, ini pikiran saya ya, saya tipenya kalau udah maju, saya nggak boleh mundur satu langkah pun, teman-teman ya. Jadi ketika saya untuk punya satu nasabah, saya mikir nanti kalau punya satu nasabah gimana ya. Saya kepikiran di situ, teman-teman. Saya nggak mau sampai ibarat kata ketika saya melangkah, saya nggak sukses. Itu aja, teman-teman ya. Nah, akhirnya 2016 bulan Agustus ya, Niko sama anak rohani saya, teman-teman ya, saya nggak apa-apa cerita lagi ya kok. Niko sama anak rohani saya tuh ke Solo. Akhirnya saya bilang gini sama Niko, Nik, gue ikut dong ke Solo, teman-teman, just for your information. Saya bukan mau prospek, tapi saya mau kuliner. Bayangin ya, otaknya bener-bener kacau, teman-teman ya. Saya mau kuliner. Tapi Niko bilang gini, lu kalau nggak mau prospek ngapain ikut sih, katanya. Karena gini, teman-teman ya, pastilah ya kalau saya ikut, saya kan tujuannya main ya. Sedangkan anak rohani saya yang join bareng sama Niko, dia mau prospek di join field sama Niko. Kebayang ya teman-teman ya, visinya beda gitu teman-teman ya. Tapi untungnya saat itu Niko nggak menendang saya. Ibarat kata saya tetap ikut jalan ke Solo. Pada saat anak rohani saya lagi prospek, Niko ngobrol dua nama saya ya. Niko nanya sama saya, lu tuh ngapain sih di Prudential? Lu prospek enggak, rekrut enggak, jalanin enggak? Kalau memang lu nggak kalau lu memang nggak suka, lu nggak usah jalanin Prudential. Ya udah, lu kerja lagi aja sama orang, kata dia. Terus kata saya, nggak sih, bukan nggak suka. Cuma saya tuh buat jalanin tuh perlu mikir. Nah, Niko nanya, apa yang lu pikirin, kata dia ya. Apa yang lu pikirin? Saya akhirnya bilang, saya tipe orangnya kalau udah maju, saya nggak mau mundur gitu ya. Saya kalau udah maju, ibarat kata saya mau terusin sampai sukses gitu. Nah, terus kata si Niko, gini deh ya, teman-teman, saya tuh paling nggak suka ditantang ya. Niko ngomong gini, orang kayak lu ya, kalau lu nggak sukses di bisnis Prudential, lu potong kuping gua. Teman-teman, sorry ya, ini saya cerita apa adanya ya. Terus teman-teman, saya tuh sebel banget ya. Saya mikir nih orang sombong banget gitu ya, yang jadi suami saya sekarang ya. Saya bilang, ini sebel banget. Saya bilang ya, maksudnya sombong banget sih ini orangnya. Tapi ya udahlah, maksudnya dia nantangin saya. Maksudnya bukan gimana ya, maksudnya saya ngerasa kayaknya apa yang diomongin pun berarti dia muji saya juga secara nggak langsung. Akhirnya saya bilang gini, oke deh, saya mau jalan bisnis Prudential dari bulan, berarti Agustus ya, Agustus akhir itu. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan saya jalanin. Kalau saya nggak bisa unit, waktu itu unit manager ya, sekarang AD. Kalau saya nggak bisa unit manager, semua nasabah saya, kamu yang urus. Akhirnya dia bilang gini, deal ya, tapi kalau lu unit manager, lu terusin sampai sukses. Akhirnya teman-teman saya bilang apa? Deal. Detik itu juga, malam itu juga, saya angkat istilahnya saya waktu itu bukan WhatsApp ya, zamannya BBM kalau nggak salah, atau saya pokoknya send message lah ke anak rohani saya yang lain. Yuk, Cici lagi di Solo nih, yuk. Cici boleh mampir ya ke tempat si mama gitu ya. Saya cerita panjang lebar untuk satu cases ini aja, yang lain saya nggak terlalu panjang teman-teman ya. Karena ini sangat buat saya sangat berkesan. Kenapa? Karena teman-teman setiap teman-teman punya kemauan, teman-teman ada niat, teman-teman memang udah memantapkan diri, teman-teman pasti ada hasil, teman-teman ya. Waktu itu saya langsung bilang ke Yohana ini, yuk Cici lagi di Solo, boleh ya mampir ke tempat mama. Anak rohani saya nggak mungkin jawab enggak ya, akhirnya karena mamahnya juga kenal saya. Akhirnya dia bilang apa? Oke Ci, siap ya. Dia share log teman-teman ya, ibarat kata dia kirim alamat lah, dia kirim alamat. Saya cari di Google alamatnya, dari titik saya duduk sampai tempat rumah dia teman-teman ya, itu 1,5 jam teman-teman ya. Saya sampai pusing teman-teman ya, tapi saya tipe orangnya, kalau saya udah bilang saya datang, saya pasti datang ya. Saya bilang, oh yuk siap ya, besok Cici berangkat. Teman-teman, besokannya saya langsung cari cara ya, gimana sampai ke tempat si Yoyo ini. Akhirnya teman-teman, saya cari ojek pangkalan, saya bilang sama ojeknya, Mang, antarin saya ya ke alamat ini ya. Mamangnya bilang, lah Neng, itu mah jauh, memang orang Jawa ya, jauh banget, 1,5 jam lebih loh. Ya udah nggak apa-apa. Nah waktu itu teman-teman ya, saya keluar dari Maranatha, teman-teman ya. Saya cuma punya tabungan 6 juta rupiah, teman-teman ya. Saya tidak pandai menabung, saya juga tidak diajarin dari kecil untuk menabung, dan ibarat kata income saya juga 5 juta, teman-teman. Saya harus bagi ini itu, teman-teman. Tapi saya ya udah saya resign, dan saya tipe orangnya kan sangat apa ya, sangat ya udah saya jalanin, saya hadapin apa yang saya harus hadapin. Ya, 6 juta. Waktu itu Bapak Gojeknya bilang gini, ya. Neng, tapi kalau pulang pergi mah dia nyebutin berapa, 150.000 kalau nggak salah, atau 200.000 gitu ya teman-teman ya. 200.000 tuh ya 200.000 teman-teman, 200.000 ya, saya lupa ingat. Pokoknya angkanya lumayan buat saya keluarin teman-teman, 200.000-an. Ya udah, akhirnya saya naik Gojek teman-teman ya, saya naik Gojek sampai sana. Akhirnya saya bayar teman-teman ya.
Terus teman-teman percayalah, ini closingan saya yang pertama ya. Closingan saya di 2016, teman-teman ya. Ini di Wali Kukun, bukan di Solo, teman-teman ya. 1,5 jam, itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Teman-teman, saya sampai naik Gojek ya, teman-teman bayangin saya udah kucel, dekil, saya nggak peduli teman-teman ya. Akhirnya saya ketemu sama tantenya. Terus saya bilang gini, tante, terus kata si tantenya, Michelle apa kabar gitu ya, masuk. Karena tantenya pernah ketemu saya di Bandung sebelumnya. Terus abis itu teman-teman ya, tantenya bilang gini, Michelle, tante masih ngelayanin orang beli, kamu duduk di ruang tamu dulu ya, nanti tante masuk ke dalam. Teman-teman percayalah, saya bukan nunggu 1 jam 2 jam, saya nungguin sampai kurang lebih 4 jam lebih teman-teman ya. Saya ibarat kata waktu itu ibarat kata saya nungguin, tantenya masuk, teman-temannya masuk. Gimana mau ngomongin apa ya? Terus saya bilang mau ngomongin asuransi ya, karena anaknya juga udah tahu saya ibarat kata pasti anaknya ini ngasih tahu saya di asuransi teman-teman ya. Terus akhirnya oh ya teman-teman, saya nggak bisa selling, saya nggak bisa, teman-teman saya waktu itu sering training tapi masuk kuping kiri keluar kuping kanan teman-teman ya. Saya nggak bisa bikin ilustrasi, teman-teman bayangin ya. Waktu itu zonk banget lah. Saya datang ke sana dengan modal apa teman-teman? Dengan modal percaya saya closing teman-teman ya. Saya waktu itu datang teman-temannya, terus saya cerita, nah papa saya kan stroke, komplikasi gagal ginjal dari 2003 sampai 2013, 10 tahun teman-temannya. Saya cerita, tante, kan tante tahu ya papa saya udah nggak ada, papa saya sakit komplikasi ya tante ya, dari stroke, komplikasi gagal ginjal. Nah tante kan masih punya Yoyo ya tante ya, masih kuliah di kedokteran. Tante juga masih punya Yosua ya tante ya, ibarat kata masih kecil juga. Tante kalau misalnya worst case something happen, tante kan cari uang, kalau ada amit-amit ada sakit, nanti siapa yang bayarin tante. Nah tante sebaiknya punya asuransi. Teman-teman, saya cuma cerita gitu doang teman-teman ya. Saya nunggu lama panjang kali lebar ya, tunggu lama gitu tantenya masuk, saya cuma cerita sesimpel itu. Tantenya bilang, iya juga sih, ya udahlah bikinin contohnya. Teman-teman tahu ya teman-teman ya, saya nggak bisa bikin ilustrasi. Teman-teman, saya nggak bisa bikin ilustrasi, tapi saya jago untuk ngomong. Saya ngomong gini sama tantenya, tante, kalau mau bikin contohnya, saya harus pulang dulu ke Solo, tante. Nanti contohnya masukin ke komputer di Solo, nanti baru nanti di print, nanti Michelle balik lagi ke sini. Dalam hati saya, ya udah deh, ya balik lagi, ya udah ya gitu ya. Teman-teman, kata tantenya apa? Oke Michelle, ya udah sekarang makan yuk, makan. Puji Tuhan banget saya dianterin pulang, teman-teman ya. Dianterin pulang, makan bareng tantenya. Saya datang-datang ke Niko ya. Niko happy banget ini, mau bikin contoh, mau bikin ilustrasinya kata saya tuh ya. Si Niko biasa aja lempeng gitu ya. Ya udah, akhirnya kata Niko bikin aja nih ya, diajarin sama Niko. Dibikinin lah teman-teman, 750, 1 juta, 1250 ya. Saya abis itu besokannya nggak naik Gojek lagi. Saya naik apa teman-teman? Naik bis teman-teman ya. Kenapa? Uangnya cekak teman-teman ya, pas-pasan. Saya nggak mau keluarin uang banyak-banyak, saya harus irit teman-teman ya. Akhirnya saya naik bis, begitu saya melangkah masuk teman-teman ya, semua mata tertuju sama Michelle. Kenapa? Ya lumayan lah ya, saya nggak jelek-jelek amat teman-teman ya. Saya duduk teman-teman ya, terus di belakang saya, teman-teman percayalah, ini bus teman-teman ya. Busnya itu ya, oke masih aman ya kok ya, masih aman. Oke, aman, nggak jelek-jelek amat lah pokoknya. Nggak jelek-jelek amat ya kok ya. Oke, nah busnya itu teman-teman ya, ada tukang sayur, bawa sayur, di belakang ada embe, beneran teman-teman ada embe ya. Saya mah ya udah lempeng aja teman-teman ya. Teman-teman, itu perjalanan 1 jam lebih ya. Saya udah tahu saya pasti baunya juga nggak karuan, karena ibarat kata kan ada sayur, ada embe dan sebagainya, tapi saya tetap positif teman-teman. Saya turun, sampai ke terminal itu, saya naik Gojek sampai rumahnya tante. Begitu sampai, tantenya nggak banyak omong. Preminya berapa? Manfaatnya apa? Saya ceritain, tante. 1, 2, 3, 750, 1 juta, 1250. Teman-teman saya nggak bisa jelasin. Dalam tanda kutip, maksud saya cuma diajarin Niko, jelasin kalau ini manfaatnya, plan apa, ini tabelnya, kurang lebih harus bayar berapa lama, terus ini kurang lebih investasinya. Ya, ibarat kata jangan fokus sama investasinya, kata Niko ya, fokus kesehatannya. Udah, saya cuma cerita gitu doang. Tantenya nggak pakai lama-lama, tanda tangan di berapa teman-teman? Di 1 juta. Ya, tanda tangan di 1 juta. Teman-teman, puji Tuhan, ini closingan pertama, dan sampai detik ini puji Tuhan nggak lapse, teman-teman ya. Saya happy banget. Ini closingan yang sangat berkesan buat saya ya. Saya bilang, saya pulang ke, balik lagi naik bus lagi ya, saya pulang sama, bilang sama Niko, Nik, gue closing, happy banget ya. Teman-teman, saya nggak ngerti cara submitnya, teman-teman ya. Pokoknya semua diajarin, teman-teman ya. Dari basic, saya diajarin semuanya. Tapi saya bukan tipe orang yang, tolong dibantuin dikerjain. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Saya bilang, ajarin saya. Kalau saya udah bisa belajar sekali, saya percaya saya bisa terus seterusnya. Teman-teman, jangan depend sama leadernya teman-teman, jangan depend sama yang ngajakin teman-teman ya. Kenapa? Karena harus percaya kita bisa kerjain apa yang menjadi bagian kita untuk kita sukses di bisnis ini, teman-teman. Nah, itu closingan pertama ya. Teman-teman,
Saya nggak tahu berapa lama lagi, cuma saya pasti lama ini teman-teman ya. Saya akan cerita singkat teman-teman ya. Yang kedua teman-teman, ini prospek teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, saya prospek siapa aja? Saya prospek teman saya teman-teman ya. Singkat cerita, waktu itu saya asli Cirebon teman-teman ya. Saya asli Cirebon. Saya telepon ke teman saya angkat telepon, saya bilang, sis, saya bilang ya, gue mau mampir dong. Ya, teman saya tuh luar biasa, teman-teman ya. Langsung ngomong, lu mau nawarin apa? MLM atau asuransi? Nah, teman-teman kalau ditanya kayak gitu ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena saya jarang kontak dan tiba-tiba langsung telepon, ibarat kata nanya kabar mau mampir ya. Tapi saya memang sebegitulah saya, teman-teman ya. Saya sangat-sangat apa adanya ya, tidak pakai babi bu bebo, nggak pakai ngomong gue mau mampir dong, mau ngobrol-ngobrol gitu, nggak. Saya langsung ngomong saya mau dari asuransi ya. Iya nih, gue di asuransi, pinter aja lu, kata gue ya. Iya, terus kata dia tuh ya, gue mau udah pakai asuransi katanya ya. Nggak apa-apa, gue cuma mau sharing-sharing aja. Boleh ya, gue mampir ke tempat lu, kebetulan gue lagi di deket rumah lu nih. Oh ya udah, mampir ya. Singkat cerita, dia udah pakai asuransi, ya asuransi lain. Saya pikir udahlah nggak apa-apa, karena ibarat kata dia bilang masih oke, dan ibarat kata dia agak bukan nutup diri ya, maksudnya nanti dulu lah yang dia. Tapi dia bilang suami gue ya sekeluargaan ya, ibarat kata pakai Prudential, tapi agennya udah nggak aktif ya. Nah akhirnya saya bantu review. Dari review akhirnya ibarat kata boleh dipindahin, dari dipindahin saya jelasin satu-satu ke suaminya, jelasin satu-satu ke keluarganya, akhirnya closing teman-teman ya. Ibarat kata tujuan saya tadinya siapa teman-teman? Teman saya, tapi teman saya nggak closing, nggak apa-apa, yang penting keluarga suaminya closing ya. Tapi sekarang closing nggak? Closing teman-teman ya. Jadi si suaminya ini closing ke saya tuh 2017 sama keluarganya, 2018 anaknya masuk, 2019 dianya masuk teman-teman ya. Step by step teman-teman ya, ibarat kata sampai keluarga teman saya ini ibarat kata semuanya masuk ke saya teman-teman ya. Ibarat kata antara cuma ngambil UP, antara cuma ngambil kesehatan doang teman-teman, tapi saya ibarat kata hampir semua keluarga ini saya usahain masuk ke saya teman-teman. Kenapa? Karena buat saya satu orang ada masuk ke Michelle, berarti tandanya saya harus ibarat kata garap di keluarga ini teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya. Nah canvassing di mall teman-teman ya, canvassing di mall. Teman-teman saya sangat suka di canvassing teman-teman dimanapun berada. Sekarang kan udah kalau di Bandung ya teman-teman ya, udah boleh ngobrol teman-teman ibarat kata, maksudnya nggak terlalu takut lagi. Saya juga kadang suka tiba-tiba kalau lagi di coffee shop, saya ajak ngobrol orang di sebelah saya, itu sekarang udah lumayan oke teman-teman ya. Nah teman-teman saya canvassing di mall. Nah, puji Tuhannya ketika saya lagi reschedule, saya ajak ngobrol salah satu ibu-ibu, cici-cici ya, sama mamahnya sama anaknya ya. Saya tanya sama cici ini, permisi Ci, saya dari Prudential, saya keluarin kartu nama miss saya ya teman-teman ya. Terus abis itu si cici ini bilang, oh Prudential, saya juga pakai Prudential, kata dia ya. Oh iya Ci, kebetulan banget Ci, istilahnya saya sekarang di Prudential, Ci, saya mau ngobrol-ngobrol sama Cici ya Ci ya. Saya nggak mau nawarin asuransi Ci, tapi saya mau review apakah agent Cici masih aktif Ci. Nah dia bilang, oh agent saya udah nggak aktif teman-teman, kebetulan banget ya, sesuatu yang kebetulan. Ada nggak canvassing di mall yang tapi langsung ditolak? Ada nggak yang canvassing di mall ibarat kata udah oke di depan, terus di belakangnya tiba-tiba dikontak nggak balas? Ada ya, macam-macam teman-teman ya. Nah ini salah satu yang quiet oke. Dia bilang, suami saya, anak saya pakai Prudential, tapi polisnya nggak tahu di mana, kartunya udah nggak tahu di mana, tapi saya selalu bayar auto debit. Nah teman-teman, saya nggak habis akal. Saya langsung bilang gini sama cicinya, Ci tenang aja, kalau Cici tahu nomor polisnya dan pemegang polisnya Cici, semua bisa dibantu. Teman-teman, akhirnya saya langsung telepon ke 15.085, dia langsung telepon, verification sama cicinya, keluar semua nomor polis, nama pemegang polis, manfaat, agent yang sudah tidak aktif, teman-teman akhirnya di servicing agent. Setelah itu, setelah servicing agent selesai, saya langsung ngomong, Ci, boleh ya saya bantu reviewin, saya udah liatin polis-polis Cici nih. Nanti review polisnya yang udah ada, yang udah saya rangkum, saya jelasin ke Cici, tapi harus ketemu ya Ci, kalau by phone kurang clear. Boleh ya Ci? Dia bilang apa teman-teman? Kebetulan baik, boleh ya. Akhirnya review polis dan akhirnya teman-teman major. Itu yang saya selalu lakukan ya. Rata-rata saya servicing, saya review, saya major. Saya ibarat kata bantu klaim ya teman-teman ya, dari cici ini teman-teman ya. Saya bantu klaim, closing teman-teman ya. Ibarat kata Michelle harapin closingannya enggak ya, dalam tanda kutip. Yang warna merah ini si yang saya tandain warna merah, si Bibi ini dia nggak closing ke saya teman-teman ya. Ibarat kata ya udah nothing tulus ya teman-teman ya. Nah canvassing bokar saya lewatin,
Canvassing tempat makan ya. Teman-teman, saya canvassing di tempat makan, saya suka banget ibarat kata makan di pinggir jalan, teman-teman ya. Karena dari kecil, bukan dari kecil, dari kuliah, karena saya tuh basically nggak punya duit, teman-teman ya, saya jadi suka makan di pinggir jalan ya. Jadi ada satu langganan, teman-teman ya, ada satu langganan pecel ayam ya, yang notabene-nya saya dari kuliah makan di sana ya, teman-teman ya. Akhirnya, teman-teman ya, ini juga tempat makan yang suka ditongkrongin Niko, teman-teman ya. Ada tempat makan pokoknya ada bakso, ada ayam, teman-teman ya. Pokoknya kita canvassingin, teman-teman ya. Ada yang closing nggak? Puji Tuhan, teman-teman ya. Jangan pernah lihat dari penampilannya ya, teman-teman ya. Jangan pernah dilihat dari penampilannya. Yang mengagetkan, teman-teman ya, hari-hari ini, teman-teman, semoga saya nggak putus-putus ya, teman-teman ya. Hari-hari ini, teman-teman ya, kan lagi COVID ya. Nasabah saya yang saya canvassing di tempat makan ini ya, salah satunya tukang bakso ya, telepon saya ya, karena tiba-tiba polisnya dia tuh ibarat kata auto debitnya nggak ketarik, tapi bukan lapse, tapi nggak ketarik ya. Dia telepon, Cel, ya, dia emang manggil saya dari dulu Cel ya, karena udah kenal lama. Cel, polis gue tuh kenapa ya ini kok belum ketarik ya, belum ada tarikan. Saya cek, oh ternyata memang mungkin pada saat, kan dia ada 2 bank ya, bank yang suka buat auto debit, dia baru isinya telat. Oh telat kayaknya nih mas ya, saya coba deh ngurusin ya. Ibarat kata nanti juga ditarik lagi, kalau belum ketarik saya nanti informasiin deh ke pusat ya. Singkat cerita dia ngomong gini, iya nih lagi sibuk banget teman-teman, barusan kemarin ya, bayangin ya, yang saya canvassing ini nih, beli rumah untuk kos-kosan, gila nggak teman-teman ya. Dan teman-teman, saya waktu canvassing di tempat makannya juga, dia closing ke saya bukan angka 1 juta, bukan 500.000 teman-teman ya, closingnya 3 juta ke atas, teman-teman, bayangin ya, tukang jual bakso. Jadi teman-teman jangan pernah meremehkan orang jualan di pinggir makanan ya, di pinggiran, teman-teman ya, karena kita nggak pernah tahu omsetnya seberapa besar, teman-teman ya. Kita coba aja sharing, ternyata cocok, dia ambil preminya sesuai yang sama manfaat budgetnya dia, teman-teman ya. Itu dia, teman-teman ya. Saya mikir ya, ini luar biasa banget ya yang saya canvassingin ya, si mas-mas ini luar biasa ya. Nah, yang ini teman-teman ya, saya nggak semua saya ceritain detail, teman-teman ya, saya ceritain garis besarnya aja. Teman-teman, saya tuh ada rumah di Cirebon ya, sebelum papa saya nggak ada ya, rumah itu jadi tempat tinggal saya. Tapi setelah papa saya nggak ada, mama saya kasihan, karena kalau bolak-balik dari rumah ke toko naik beca tuh lama banget, 45 menit ya, 30-45 menit. Akhirnya mama saya bilang, Michelle, pasang deh spanduk ya, buat jual rumah ini. Saya mikir, aduh mah sayangnya rumah kenangan. Rumah itu dari saya kecil, teman-teman, dari saya lahir di situ ya. Tapi akhirnya ya udahlah dijual ya. Mah, tapi spanduknya nama mama, nomor handphonenya nomor handphone Michelle ya. Terus kata mama saya, loh kenapa? Pasti Prudential ya. Jadi mama saya udah tahu ya. Mama saya, cici saya ya, udah tahu Michelle itu di otaknya cuma 2 ya. Kalau nggak Prudential, Niko katanya ya. Ya teman-teman ya. Jadi Prudential dan Niko, teman-teman. Akhirnya ya udah deh pakai nama lu ya. Akhirnya singkat cerita, dari saya jual rumah, orang yang beli rumah saya jadi nasabah saya. Notaris yang bantuin kita AJB jadi nasabah saya. Bayangin teman-teman ya, semua sekeluargaan teman-teman ya. Maka dari itu 14 orang, 17 polis dari sebuah spanduk, teman-teman ya. Nah, cool call. Saya sangat suka cool call. Kenapa? Karena selain canvassing ya, market saya ibarat kata masih banyak nggak? Puji Tuhan teman-teman. Saya tuh bukan tipe orang yang pengingat yang baik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya market saya masih banyak, jawabannya masih, karena ternyata si ini belum, si itu belum, si ini belum, si ini belum ya. Tapi saya masih suka cool call. Kenapa? Karena cool call itu ibarat kata lautan, jumlahnya tidak terhingga ya. Ibarat kata sama kayak canvassing, tapi saya nggak ketemu aja, lebih cepat aja frekuensi untuk ngomongnya. Nah, akhirnya saya cool call dapat 4 polis, teman-teman ya. Singkat cerita kayak gitu. Oke? Nah, teman-teman ini hari-hari ini teman-teman ya, pastinya teman-teman banyak banget teman-teman ya, orang-orang yang kontakin teman-teman mau ambil polis asuransi kesehatan ya. Ternyata ada yang udah punya polis, ada yang belum punya polis, atau ada yang di comparing ya teman-teman ya. Ini yang saya selalu pakai. Sebelah kiri itu manfaat lama, atau misalnya kompetitor kita ya, sebelah kanan itu PPH Plus. Mungkin tidak terlalu detail, tapi kurang lebih gambaran garis besarnya manfaat PPH Plus kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa pakai untuk comparing-nya. Michelle, kenapa harus comparing ya? Pertanyaan Michelle, kenapa harus comparing? Karena gini teman-teman ya, ibarat kata, kalau teman-teman mau beli handphone, ceritanya ya, teman-teman beli handphone ya, teman-teman pasti compare dong ya, mau beli handphone apa ya yang bagus ya, teman-teman pasti cari-cari. Satu, mereknya, betul dong teman-teman ya. Yang kedua, tokonya di mana ya. Yang ketiga, ibarat kata ya, servisnya kayak gimana.
Itu pasti teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak kasih compare-nya, teman-teman nggak kasih tahu produk detailnya, teman-teman nggak bisa kasih detailing ke nasabahnya teman-teman ya. Saya selalu kasih comparing detail. Kenapa? Apapun lah saya selalu compare ya, supaya dia ada bayangan ya teman-teman ya. Ini comparing untuk yang kesehatan. Oke? Ini yang kedua teman-teman ya. Teman-teman bukan berarti perwarisan itu nggak bagus, atau misalnya Purcinta nggak bagus, atau produk lain nggak bagus. Ini contoh doang ya teman-teman ya. Saya pakai contoh PCB 88 ya. Saya sangat suka karena dengan bayar 5 tahun, di cover sampai 88 tahun, uangnya di tahun ke-20 balik, punya 4 manfaat ya. Saya selalu bilang ya, kalau kita udah ngomongin masalah yang atas ya, asset protection udah punya ya, income protection kita ngomongin ya. Saya selalu bilang, kok ya ibarat kata ya, lu kan pastilah kok udah punya asuransi kesehatan. Kita mau tahu nggak tahu, saya kadang kalau misalnya saya males ngurusin asuransi kesehatan karena harus ibarat kata takutnya memang apa ya, kadang udah punya agent sendiri, atau misalnya seandainya dia udah pakai asuransi lain, saya bukan tipe orang yang saya liatin satu-satu jelek terus tutup terus buka Prudent. Saya cukup apa ya udah yang penting saya kasih tahu lu punya asuransi kesehatan, kalau di Prudential kayak gini lu mau ambil boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih fokus ibarat kata gimana caranya supaya saya bisa masuk, walaupun dia punya 100 polis pun polisnya klaimnya cair. Nah, pakai produk apa teman-teman ya? Ya produk untuk UPJ dan juga kritis teman-teman. Nah, teman-teman boleh pakai itu ya. Yang tadi saya sempat lihat sekilas, Ko Erison juga bilang ya, Prudential keluarin produk bundling ya, PCB 88 sama perwarisan. Itu enak banget teman-teman ya. Dimana kita ngambil 2 produk ini teman-teman ya, nasabahnya teman-teman dapat ekstra 10% setiap tahun ya. Balikin cashback 10% teman-teman ya. Di luar dia bayar 1 tahun, potongan 1 bulan teman-teman ya. Saya nggak akan jualan produk ya. Ibarat kata teman-teman boleh ceritanya kayak gitu teman-teman ya. Tapi yang pasti teman-teman, saya nggak pernah closing karena produk. Saya selalu closing karena apa teman-teman? Karena tahu value-nya, kebutuhannya adalah itu, ya, ada income protection. Kalau teman-teman hanya menjual produk, ya, teman-teman ibarat kata tidak bumbuin esensinya, tidak bumbuin kebutuhannya, dia akan merasa, sorry ya teman-teman, kalau lihat premis karena 122 juta, pasti ngerasa mahal, karena esensinya nggak masuk. Tapi kalau teman-teman bilang bahwa di dalam ini ada esensinya, namanya hidup ada resiko yang nggak pernah kita prediksi. Kalau asuransi kesehatan bisa backup biaya rumah sakit, gimana dengan ibarat kata biaya hidup? Apalagi kalau cicilan rumah yang gede, ya, rumah bisa diambil. Nah, teman-teman bisa pakai itu. Ya, esensinya dimasukin, teman-teman ya. Nah, singkat cerita, saya mau cerita tentang perjalanan saya 2016 sampai 2020. Saya bilang sebagai 2016 itu masa transisi, teman-teman ya. Masa transisi di mana kalau teman-teman tanya ya, saya seorang karyawan, ya teman-teman, saya seorang karyawan. Pastinya ya mantan karyawan, rata-rata saya nggak bilang semua ya, rata-rata mantan karyawan itu pasti sudah punya job desk dari bosnya. Satu, ya. Yang kedua, mantan karyawan itu ibarat kata si karyawan ini dia punya habit dapat gaji tetap, ya. Yang ketiga, ya, ibarat kata dia punya jam kerja, patokan jam kerja. Nah, ya, buat teman-teman yang merasa dulunya adalah karyawan, ya, saya bilang ini masa transisi. Saya selalu bilang sama diri saya, "Hesis, ya, lu tuh bukan karyawan lagi. Lu tuh seorang pebisnis asuransi atau agent asuransi, atau misalnya teman-teman mau sebut dirinya teman-teman apa, ya. Jadi nggak ada orang yang mantau lu gitu ya. Lu harus benar-benar bekerja, berjalan, bergerak, bertumbuh berdasarkan diri lu. Jadi, ya teman-teman ya, pada saat masa transisi ini ada adaptasi. Nggak ada lagi orang yang, sorry nih ya, leadernya harus remind dulu, bro, sisis prospek dong, bro, sisis rekrut dong. Nah, teman-teman jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena leadernya teman-teman, bukan bosnya teman-teman. Ya, walaupun mereka remind teman-teman, dan tanda kutip, kalau teman-teman terlalu nyaman dengan itu, teman-teman tidak akan growth. Satu. Yang kedua, teman-teman ya, habit ya. Jangan sampai teman-teman ya, karena kebiasaannya disuruh, which is maksudnya bosnya ngasih order baru dikerjakan. Habitnya nggak boleh teman-teman ya. Habitnya mau ada janji temu atau tidak ada janji temu, teman-teman harus ketemu 1-2 kalau misalnya part time ya. Kalau misalnya udah full time 3 orang teman-teman ya, bayangin ya, 3 orang every day habit baru teman-teman ya. Dan teman-teman ya, saya di sini mencoba menemukan pattern baru ya, di mana saya tahu saya tidak digaji, di mana saya harus nemuin pattern, di mana saya harus moving cepat. Teman-teman percayalah, 2016 saya tuh dari pagi melek teman-teman ya, otak saya prudent ya, mau bobo prudent, teman-teman bayangin ya, 2016 ya, benar-benar dari pagi saya bikin saya mau ketemu siapa,
Bahkan sampai jam 12 malam pun saya pernah closingin teman kos saya, teman-teman ya. Itu habit yang harus dibangun. Nah, teman-teman, menurut saya ya, masa paling asik, masa paling seru ya adalah saat teman-teman merintis membangun bisnis teman-teman, yaitu masa teman-teman transisi ya, di mana teman-teman itu akan banyak belajar ya teman-teman ya, dan semangatnya teman-teman itu akan menjadi jembatan untuk teman-teman growth terus seterusnya teman-teman ya. Jadi penting banget menurut saya 3 bulan pertama pada saat teman-teman join di bisnis Prudential. After itu teman-teman ya, tinggal teman-teman repitasi aja 21-90 teman-teman ya. 3 minggu teman-teman belajar, 90 hari menjadi kebiasaan teman-teman ya. Oke. Nah, 2017 saya bilang sebagai masa perjuangan teman-teman ya, mengupgrade skill saya, mulai menemukan pattern. Terus saya, nah ini teman-teman saya lucu ya, 2016 tuh saya nggak tahu apa-apa teman-teman ya. Saya tuh nggak tahu, sorry nih teman-teman, saya cuma tahu unit manager ya. Niko tuh saya tipe orangnya sangat goal oriented ya. Kalau saya punya goal apa, saya pasti akan kejar. Nah, Niko bilang ya, lu harus kejar unit manager 2016. Oh, unit manager. Oke ya. Saya kejar teman-teman ya. 2016 puji Tuhan saya kekejar ya. Jadi saya nggak mungkin ibarat kata tidak di Prudential karena 2016 saya unit manager. 2017 teman-teman ya. Saya coba Januari, saya tanya sama Niko. Nik, kalau PCC itu apa? Si Niko ketawa. Teman-teman, saya jujur saya nggak tahu waktu itu saya nggak tahu PCC, saya nggak tahu Star Club. Saya tuh kurang benar-benar sangat lempeng gitu teman-teman ya. 2017 ya, Niko bilang Presiden Kabinet Club itu adalah pencapaian ya tertinggi untuk jalan-jalan di bawah PC, dia bilang ya. Akhirnya saya bilang sama Niko, nih teman-teman ya, statement saya. Oke Nik, 2017 kita PCC. Niko bilang apa? Wow, dia bilang ya. Oke, PCC, dia bilang ya. Karena dia bilang ya, untuk mencapai PCC itu harus gini. Saya bilang, ya nggak apa-apa, jalanin. Teman-teman, saya 2017 PCC ya. Saya mengupgrade skill saya. Saya minta Niko ajarin saya banyak hal. Saya mulai nemuin, oh ternyata kalau selling tuh harus gini. Oh kalau ketemu orang harus gini, teman-teman ya. Dan teman-teman, saya capai PCC ya 2018 teman-teman ya. Saya 2018 itu puji Tuhan teman-teman ya. Saya tuh waktu itu persiapan merit teman-teman ya. Jadi waktu itu 2018 si Niko bilang istilahnya 2019 kita bakal merit. Akhirnya 2018 saya benar-benar mempertahankan dan memperjuangkan. Jadi ada goalnya teman-teman ya. Goalnya tinggi banget yang menyebabkan puji Tuhan banget kita top AD Jawa Barat teman-teman ya 2018 teman-teman ya. 2019 teman-teman ya. Saya belajar teman-teman ya. Saya belajar karena Tuhan itu baik teman-teman ya. Tuhan mempertemukan saya dengan case-case yang cukup rumit ya, which is udah closing, bangun hubungan 4 tahun, jauh juga kotanya di Solo. Saya tiba-tiba udah closing satu keluarga besar case-nya, tiba-tiba di surrender, tiba-tiba lab. Nah, tiba-tiba teman-teman ya, case-nya saya yang di Bandung pebisnis juga ditipu orang, uangnya akhirnya bangkrut. Teman-teman, itu masa-masa saya belajar ya. Saya bilang sama Niko, aduh lumayan ya, sekarang udah Agustus ya, minusnya gede teman-teman ya. Minus IPI saya tuh ratusan teman-teman ya. Persistensi saya ke angka 79% teman-teman ya. Teman-teman bayangin ya, itu Agustus. Saya cuma bilang hari itu, teman-teman ya, bayangin ya, hari itu adalah hari pertama ya saya menangis di Prudential. Ya bayangin ya, dengan segala perjuangan saya baru kali itu. Jadi 2016, 17, 18 saya nggak pernah apapun yang terjadi saya sangat-sangat tough. 2019 hari itu pertama kali saya menitikkan air mata untuk Prudential. Saya bilang kok gini banget ya. Saya bilang kok gini banget nih. Sorry ya, saya bilang kok gini banget ya. Maksudnya kita udah make agreement sama agent tersebut ya, intinya teman-teman ya, singkat cerita pokoknya udah make agreement kok dia masih begini ya. Buat saya ya udahlah, saya melepaskan pengampunan buat agent ini dan sebagainya. Akhirnya teman-teman ya, saya bilang sama Niko, Agustus saya bilang ya, tepat saya bilang Agustus, saya bilang PCC, saya mau PCC Niko, saya nggak mau tahu, saya harus PCC, saya bilang ya. Kamu pegang tim 2019 ya, kamu pegang tim, saya bakal berjuang untuk kita dapetin PCC ya, entah itu PCC produser ya, kalau kamu bisa PCC leader ya udah ya. Akhirnya teman-teman saya benar-benar usahain banget, saya cari case dimanapun teman-teman ya. Saya waktu itu sampai keluar kota walaupun saya udah merit, Niko kasih izin teman-teman ya, tapi dengan catatan harus pulang di hari itu juga teman-teman ya. Saya berangkat subuh, pulang malam banget teman-teman ya. Saya benar-benar utarakan segalanya untuk saya mendapatkan PCC teman-teman. Kenapa? Buat saya, kalau saya ibarat kata
menyerah ya, contoh misalnya waktu itu 79% persistensi 2019, saya mau PCC, terus saya bilang ya udahlah nggak mungkin kekejar, naikin 1% tuh bagaikan naikin berapa puluh juta teman-teman ya, ibarat kata untuk dapetin, waktu itu saya ingat teman-teman ya, saya harus kejar 1M lebih teman-teman ya, bulan pokoknya 1M lebih dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Ya udah teman-teman ya, 1M lebih 1,2M kalau nggak salah ya. Saya kejar teman-teman ya. Berarti September mulainya. Sorry, itu Agustus akhir. September, Oktober, November, Desember. Bayangin teman-teman, saya kayak ngejar UM waktu 2016 ya. Saya fight. Puji Tuhan 2019 saya tetap PCC teman-teman ya. Kenapa? Karena saya tahu apa yang kita mau dan kita usahakan ya. Kita percaya, kita bisa capai. Kita pasti capai teman-teman ya. Itu 2019 ya. Ternyata Tuhan kasih ini di 2019 untuk membentuk saya di 2020, teman-teman ya. Karena 2020 tidak ada satu agent pun yang bilang ya bahwa era COVID-19 semua orang bekerja dengan pola kerja yang sama. Setuju teman-teman? Setuju ya? Pasti berpikir gimana caranya ya dengan tidak ketemu kita bisa closing. Gimana caranya kita berinovasi baru? Gimana caranya kita tetap bisa punya tim baru, punya rekrutan baru, punya nasabah baru di era COVID, teman-teman, 2020 ya, dan pastinya punya mindset baru teman-teman ya, mindset yang out of the box pastinya teman-teman ya. Nah itu perjalanan saya. Oke, kenapa saya bisa fight di bisnis ini teman-teman ya? Saya belajar dari seekor salmon ya. Saya belajar dari seekor salmon ya, teman-teman. Ceritanya gini ya, kalau teman-teman suka telling story ke nasabah, gantian Michelle yang telling story ya. Ceritanya di Jepang nih, kan teman-teman pasti tahu lah ya, salmon di Jepang itu notabene-nya kalau kita lihat fresh banget ya. Ibarat kata nelayan-nelayannya tuh mancing zaman dulu teman-teman ya. Si nelayan mikir ya, gimana caranya bawa seekor salmon ya, ibaratnya sebanyak salmon ini ya, yang dia udah pancing ya, ibarat kata ke daratan tanpa salmonnya mati. Kalau udah mati kan nggak fresh teman-teman ya. Kalau udah mati kan ibarat kata baunya anyir gitu ya, amis gitu ya. Ya udah, akhirnya, nah di sini teman-teman ya, saya akhirnya si nelayan mencoba-coba untuk gimana caranya si salmon tetap hidup sampai daratan ya, teman-teman. Kalau misalnya nggak kuis tuh nggak seru ya teman-teman ya. Jadi saya mau tanya sedikit sama teman-teman ya. Oke, menurut teman-teman ya, kalau buat Ko Acam yang udah mungkin lihat slide jangan dijawab ya. Kalau menurut teman-teman, yang paling cepat ini teman-teman ya, yang paling cepat nanti saya kirimin OVO ya teman-teman ya. Menurut teman-teman, gimana caranya seekor salmon sampai ke daratan bisa tetap hidup? Oke, silakan teman-teman dijawab di chatting ya. Dikasih S. Oke, salah ya. Next-nya, ayo dikasih Oke, di Andres Wijaya ya. Oke, Andres Wijaya itu luar biasa ya. Jawabannya benar ya. Dikasih gabung sama Hiu. Oke, nanti Andres Wijaya nanti kasih nomor, dikasih nomornya ke Ko Acang, nanti Ko Acang saya kirimin. Oke, teman-teman bener banget ya. Kalau misalnya menurut si nelayannya ya, ini cepet banget jawabannya. Langsung dikirimin ya. Jadi menurut nelayannya ya, dia mikir ya, berpikir keras ya. Dikasih bak air katanya ya, kan mikir gitu ya. Dikasih bak air gitu ya, ikannya biar nggak mati ya. Ternyata tetap mati sampai daratan ya. Terus mikir, oh mungkin karena kepanasan, dikasih es batu deh, boleh dikasih es batu ya. Dikasih es batu sampai daratan tetap mati. Nah, teman-teman ya, si nelayan mikir ya, dia punya ide bagus ya, benar kata Andreas ya. Dikasih anak ikan hiu ya, gila nggak ya? Teman-teman nggak make sense ya. Akhirnya ketika dikasih anak ikan hiu yang kecil, si salmon bingung tuh. Wah, ibarat kata bertahan hidup. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak boleh mati, teman-teman ya. Karena dia dikejar-kejar ya. Ibarat kata adrenalinnya naik, teman-teman ya. Dikejar-kejar ikan hiu ya. Sama kayak hidup kita. Kalau hidup kita nyantai-nyantai aja, kalau hidup kita di zona aman, nyaman, duit ada, ya, ibarat kata closingan mulus, ya, begitu ketemu satu orang, closing, kedua orang, closing, tiga orang, closing, ya, rekrut, ya, jadi saya bikinin patung, teman-teman, ya, buat teman-teman yang ketemu sama semua orang, semuanya mau closing sama teman-teman, mau rekrut langsung jadi timnya teman-teman, saya bikinin patung, nggak ada, teman-teman, ya, kenapa? Karena di luar sana pasti ada namanya orang
merasa tidak butuh. Ibarat kata merasa kayaknya gue udah punya asuransi cukup ya. Ada banyak penolakan ya. Rasa banyak yang nggak enak di dalam diri kita. Benar nggak teman-teman ya? Begitu kita merasa kita ada di lingkup yang terancam ya, which is nggak closing, bukan berarti teman-teman harus mati. Artinya teman-teman harus apa teman-teman? Berjuang lebih keras lagi untuk teman-teman still mendapatkan calon nasabah dan calon rekrutan. Nah, Salmon teman-teman ya, dia tuh hebat banget ya. Ibarat kata kalau teman-teman tahu salmon dari hulu sampai hilir nih ya, berarti kan kalau air kan dari hulu sampai hilir ya. Si salmon untuk membuat telur-telurnya itu tetap bisa beranak ya, berkembang biak ya. Si salmon berlarilah dari hilir ke hulu ya, hulu ke hilir ya. Pokoknya dari posisi ujung melawan arus ya, taruh di ujung, bertahan hidup, melewati banyak ikan yang mau nyaplok dia. Ya, teman-teman, seekor salmon tahu bagaimana ketika goals dia, mindset dia, ujungnya adalah mengembangbiakan anak-anaknya di hulu ya. Dia tidak akan menyerah, dia akan terus melawan badai, melawan arus, melawan ikan-ikan yang mau membunuh dia untuk sampai ke goalsnya dia. Ya, dia berani mengambil resiko dan juga tahu dengan harga juangnya dia. Makanya salmon mahal, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kenapa salmon mahal, selain dia bergizi, teman-teman ya, saya bukan ahli gizi, tapi dia memang seekor ikan dengan hidup yang penuh perjuangan. Saya percaya nggak ada satu leader di sini ya teman-teman ya, nggak ada satupun leader yang di sini yang bisa sukses ya, contohnya Ko Harrison atau Ko Acong yang tidak ada sayatan di punggungnya, which is nggak ada penolakan, nggak teman-teman ya, karena ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan yang harus dikejar teman-teman ya, itu teman-teman, oke? Nah teman-teman, saya selalu bilang ya, ini satu slide yang nggak pernah saya lupakan, karena apa? Visi ya teman-teman, ketika teman-teman tahu ya, saya tahu apa yang saya mau, clear, jelas ya, di otaknya jelas gitu ya, mau ada apapun teman-teman tidak akan berpikiran ke yang lain hati, betul ya? Sama contohnya kayak contoh teman-teman mencintai satu orang ya, ketika teman-teman sangat mencintai orang tersebut ya, walaupun ya ada godaan sana godaan sini, opa-opa ganteng atau cewek-cewek cantik Korea gitu ya, aku tahu yang aku mau, betul ya, itu nggak akan kegeser teman-teman ya, vision, mimpi teman-teman ya, dan teman-teman tahu apa yang teman-teman gimana cara capainya, dan teman-teman pastinya punya mindset yang teman-teman harus jaga. Saya percaya ya, mindset ini teman-teman ya, mindset ini ya bisa di-upgrade. Visi, misi, dan mindset itu bisa di-upgrade ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya visi yang saat ini nggak terlalu besar, which is maksudnya dibandingin orang-orang lain, jangan pernah minder. Contoh teman-teman cuma mau punya income 10 juta, nggak apa-apa, kayak saya dulu teman-teman. Percayalah dulu saya cuma punya income, pengennya, saya bilang sama Niko, Nik, gue pengen punya income, menggantikan income saya di Maranatha. Niko cuma senyum. Kenapa? Karena tahu kapasitas Michelle cuma segitu. Tapi visi bisa apa teman-teman? Bisa di-upgrade, teman-teman ya. Oke, termasuk mindset. Nah, kata koko saya ya, Cristiano Ronaldo ya, saya suka banget pertandingan-pertandingan, karena buat saya pertandingan itu membuat saya ngelihat bahwa setiap perjuangan orang yang berjuang, even dia kalah ataupun menang, which is itu perjuangannya ya. Kata Cristiano Ronaldo ya, one day they were poor, ugly and nothing, but ya, yang penting kita punya dreams teman-teman. Nggak apa-apa kita terlahir, teman-teman ya, terlahir miskin. Nggak apa-apa kita terlahir, nggak cantik. Nggak apa-apa kita terlahir dengan tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita punya mimpi, kita akan menjadi seseorang. Seperti siapa? Jack Ma, teman-teman ya. Oke? Nah, teman-teman, semoga saya masih boleh cerita ya, teman-teman ya. Oke, udah 1 jam nih. Nah, teman-teman, ini adalah para teman-teman pasti tahu dong ya. Di sini ada ibarat kata orang-orang terkenal yang teman-teman udah pasti bilang, gila ya, kalau lihat mereka duitnya banyak banget, which is sukses banget. Teman-teman, percayalah, mereka melalui banyak proses ya. Saya mau ngambil 6 mindset yang ada di benang merahnya di mereka ya. Kurang lebih yang saya lihat kayaknya oh gini ya. Ini menurut saya ya, teman-teman ya. Oke? Nah, ada 6 mindset ya. Kenapa saya bilang gini, teman-teman ya? Mindset itu menurut saya itu penting banget loh ya. Kenapa? Kalau teman-teman ini pakai banget ya, kalau teman-teman bergaul dengan orang-orang yang ibarat kata negative thinking ya, teman-teman akan membentuk mindset teman-teman negatif.
Itu beneran teman-teman ya. Kalau teman-teman ibarat kata berteman dengan orang-orang yang positif ya, which is mereka mau berjuang, mereka mau grow, mereka ibarat kata ditolak juga tetap fight, mereka punya fighting spirit ya, teman-teman setidaknya mindset itu akan melekat di otak teman-teman. Tapi kalau teman-teman berteman dengan orang-orang yang, sorry nih ya, hanya blaming, orang-orang yang hanya grumbling, orang-orang yang ibarat kata nggak bersyukur, ya jadilah seperti itu. Teman-teman, saya cuma bilang, saya nggak benar-benar banget ya yang pastinya teman-teman, tapi saya berusaha untuk punya 6 mindset ini. Oke? Nah, teman-teman ya, kalau kata opa saya ya, Warren Buffett ya, dia bilang, I can buy anything I want basically, but I cannot buy time. Ya, teman-teman saya selalu bilang ya dari awal, waktu kita tuh berharga banget teman-teman ya. Ibarat kata ya, ini dari Sanjay Taulani ya, berapakah sisa waktu yang produktif yang kita punya? Tapi saya biasa buat jualan, tapi saya pakai buat teman-teman ya. Teman-teman, saya cuma bilang, ternyata teman-teman ya, setiap jam yang kita pakai, setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun yang kita pakai, itu tuh menentukan masa depan kita ya, karena kita cuma punya setengah nih dari hidup kita. Mohon maaf ya, ini 80 tahun. Kalau ternyata kita hidupnya nggak panjang, lebih sedikit lagi teman-teman ya. Nah teman-teman jangan sampai ya teman-teman ya, kalau misalnya kita ditanya nanti, kita udah lakuin apa di dunia, kita nggak bisa jawab karena kita nggak lakuin apa-apa ya. Nah teman-teman, itu tentang waktu. Nah, teman-teman, saya merasa ini penting ya. Mentor is must. Your network is your network ya. Kenapa? Karena ibarat kata ya, seorang pendiri Facebook pun ya, Mark Zuckerberg aja bilang, gue perlu mentor. Ya, seorang yang segitu encer otaknya, punya duit banyak, pinter, dia perlu mentor. Mentornya adalah Steve Jobs, teman-teman ya. Ketika Steve Jobs meninggal pun dia sangat terpukul ya. Ibarat kata, mentor di sini di Prudential siapa sih? Ya, mentor tuh leadernya teman-teman ya. Kenapa? Percayalah teman-teman ya, leadernya teman-teman ya, nggak mungkin menyesatkan teman-teman. Leadernya teman-teman tuh ibarat kata kayak GPS ya. Teman-teman contoh kalau misalnya teman-teman mau ke Jakarta ya, saya lah mau ke Jakarta, teman-teman di Jakarta ya. Oke, saya mau ke Jakarta ya. Ibarat kata saya tahu nih ya, lewat tol ke sini ya. Tapi teman-teman ya, kalau lewat GPS ya, GPS bakal bilang, sis belok kiri ya, karena di depan ada ibarat kata contoh misalnya jalannya diperbaiki. Sis belok kanan karena di depan ada traffic kayak gitu dan sebagainya, teman-teman ya. Kenapa? Mentor tuh kayak gitu ya. Ibarat kata kalau mentor kasih informasi ke teman-teman, bukan berarti ibarat kata mereka sorry ya mau nyesatin teman-teman. Mereka tuh GPS-nya teman-teman ya. Di ibarat kata teman-teman dikasih tahu fast track-nya how to success in Prudential. So teman-teman jangan sampai sorry ya ngerasa dirinya teman-teman itu nggak penting. Wah, itu bahaya banget ya. Sampai detik ini ya, saya selalu merasa leader saya itu adalah yang terbaik. Karena suami saya nggak juga teman-teman ya. Leader saya itu adalah yang terbaik teman-teman ya. Oke? Nah, nomor 3 dan juga nomor 4 itu correlated teman-teman ya, sangat related teman-teman ya. Ibarat kata kenapa? Spirit ya hari ini, sorry nih ya, kalau Michelle sharingnya gini ya teman-teman selamat pagi, ya nggak ada spiritnya, teman-teman pasti gila, apalagi sekarang udah 8:30 ya, mau 8:30. Waduh, boring banget ya, kayak dosen ngajar tuh yang enggak, ya selamat pagi teman-teman, ya nggak ada spirit ya. Kenapa? Spirit itu penting, teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman ya bisa merasakan apa yang teman-teman, ibarat contoh nih, teman-teman mau prospek ya, teman-teman punya spirit ya. Orang di depannya teman-teman akan terasa wow gitu teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman punya spirit. Teman-teman mengimpartasikan hal baik teman-teman ya. Nah, kalau kata suami saya ya, you success not because what you sell, you success because who you are. Kenapa teman-teman ya? Kita nggak jual produk ya, teman-teman, kita nggak jual produk ya. Produk di Prudential, oke? Produk. Harusnya anaknya kiri ya kan? Oke. Apanya? Boleh dulu. 2000 tahun 2000. Ya. Oke, thank you kok. Nah, ya, ibarat kata teman-teman ya, kalau kata Niko ya, kalau kita penuh semangat ya, kita sharingnya penuh semangat, kita on fire ya, teman-teman, ngeceletot sedikit, salah sedikit nggak kedengeran loh. Kenapa? Karena spiritnya membawa kita ibarat kata, yes benar banget, ini bagus ya. Karena kita nggak jualan produk ya, percayalah. Saya percaya teman-teman ya, di mana teman-teman yang namanya first impression dan first ketika teman-teman menceritakan tentang Prudential kepada calon nasabahnya teman-teman atau calon rekrutannya teman-teman, itu menurut saya ya 3 detik pertama atau misalnya teman-teman 1 menit pertama
itu powerful. So teman-teman memulai, ketika memulai harus penuh dengan semangat ya teman-teman ya. Oke, yang keempat teman-teman ya, self confidence ya. Teman-teman percaya ya, lihat Michelle ya. Michelle tuh terlalu over pede ya. Jadi saya selalu bilang sama Niko ya, tenang Nik ya. Kita bisa capai ini ya. Saya selalu gitu teman-teman ya. Sama ketika kalau saya ketemu orang teman-teman ya. Saya nggak jujur teman-teman ya. Walaupun orang itu bilang dari awal ya, saya nggak perlu asuransi. Saya nggak mau beli asuransi. Saya nggak suka asuransi. Atau saya udah punya banyak asuransi. Teman-teman, saya nggak pernah berhenti sampai situ. Tahu nggak kenapa? Karena, oke, ada yang bocor. Oke, bentar ya. Oke, karena saya percaya, ya teman-teman ya, karena saya percaya, saya bisa meyakinkan orang tersebut, saya bisa menjelaskan dengan sangat baik kebutuhan orang tersebut. Saya sangat percaya, teman-teman ya. Kenapa? Karena pada saat kita pede ya, teman-teman ya, mereka pasti lihat ya, gila ya, yang jualnya aja pede gitu ya. Ibarat kata Michelle-nya aja pede. Produk ini bagus banget, teman-teman ya. Mereka percaya. Kenapa? Kalau nih ya, teman-teman, saya kasih tahu, selain pede tentang produk, pede tentang dirinya, teman-teman. Saya selalu bilang, orang pertama yang harus percaya teman-teman bisa sukses di Prudential, dan orang pertama yang harus percaya bahwa teman-teman bisa selling, bisa rekrut, saya nggak beda-bedain. Kenapa? Karena saya percaya setiap orang bisa selling, bisa rekrut, teman-teman ya. Saya jangan bilang gini, Ci, gue mau nggak jago jualan, karena gue mau jagonya maintain tim. Enggak, teman-teman ya. Saya percaya semua bisa dipelajari, ya teman-teman ya. Ketika teman-teman percaya, orang pertama yang harus percaya adalah dirinya teman-teman. Ketika teman-teman percaya bahwa teman-teman bisa sukses di bisnis Prudential, teman-teman bisa menjual polis asuransi atau merekrut, teman-teman ya, saya percaya orang lain tuh melihat bahwa teman-teman memang bisa, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sendiri nggak percaya dengan dirinya teman-teman, teman-teman nggak ada self confidence, siapa yang mau percaya sama teman-teman? Nggak ada. Kenapa? Walaupun ya, gini teman-teman ya, walaupun seorang leader pasti bisa melihat potensi sebetulnya ya. Ketika seorang leader bilang, gue percaya lu pasti bisa ya. Tapi kalau teman-teman tidak merasa teman-teman pede dan bisa, leadernya teman-teman ngomong apapun ya, itu tuh kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan loh ya. Teman-teman kenapa? Karena teman-teman, ya saya kasih sekali lagi ya, bisnis Prudential itu bisnis tentang teman-teman melakukan bisnis ini di bisnis Prudential. Tentang gimana teman-teman, bukan leader teman-teman, bukan lingkungan teman-teman, bukan partnernya teman-teman di sekitarnya teman-teman, bukan kantor agensinya teman-teman. Sorry ya teman-teman ya, saya selalu bilang, nih sorry sekali lagi ya, even saya nggak ada di agensi pun, contoh agensi saya, contoh worst case, nggak ada. Saya percaya, saya tetap running di bisnis Prudential. Why? Karena saya, bukan saya sombong teman-teman, tapi karena teman-teman harus meyakinkan ini. Karena Prudential, bisnis Prudential itu tentang teman-teman sama Prudential, bukan karena leadernya teman-teman ya. Jadi jangan pernah gini ya, leader gue nggak prospek, yaudahlah gue nggak usah prospek. Atau leader gue nggak jago jualan, udahlah gue juga ngapain jualan. Jangan teman-teman ya. Teman-teman balik lagi, teman-teman ya. Teman-teman harus percaya bahwa yang bisa sukses di Prudential adalah teman-teman sendiri. Oke? Nah, teman-teman nomor 5. Ini selalu nggak pernah ketinggalan, karena konsisten dan persisten itu tidak pernah bisa terpungkiri di bisnis ini. Orang yang konsisten akan mengalahkan orang yang pinter. Percayalah, saya percaya teman-teman ya. Karena saya punya tim, teman-teman ya. Tim saya nih dua-duanya join barengan ya. Yang satu pinter banget ya, semua produk hafal. Yang satu nggak pinter-pinter amat tapi rajin banget ya. Saya percaya teman-teman ya. Sorry ya, yang ini lebih fast growing. Kenapa? Karena konsisten beraktivitas dengan habit yang bagus akan menaikkan kapasitas dan kepintaran. Dan kapasitas naik, maka limit kita naik. Dan limit kita naik, hasilnya pun naik. Nggak ada, sorry teman-teman ya, nggak ada seorang agent satupun yang ibarat kata udah mati-matian prospek, rekrut, dan tidak ada hasil. Ya, kecuali caranya salah, kecuali marketnya salah. Tapi kalau ternyata udah di-review, marketnya bagus, caranya bener, dia mati-matian dari pagi sampai malam, ketemu 4 orang, 5 orang, nggak mungkin nggak ada hasil, teman-teman. Karena bisa itu karena biasa, teman-teman ya. Konsisten itu tentang perihal bayar harga, ya. Contohnya kayak naik sepeda, ya. Karena saya paling gampang itu contohin si Niko, ya. Si Niko naik sepeda, ya. Awalnya, teman-teman ya, dari rumah saya tuh, aduh nggak jauh ya, saya susah. Mungkin teman-teman, pokoknya nggak jauh lah jaraknya ya. Naik sepeda pertama kali itu ngos-ngosan. Pulang-pulang, begitu ya. Teman-teman, Niko tuh dilatih.
Sekarang 100 km juga bisa. Bayangin teman, 100 km. Sampai saya ternganga ya. Maksudnya apa? Kalau saya join di bisnis Prudential dari start dari nggak ngerti apa-apa, teman-teman ya. Background saya desainer, notabene setiap hari ngedesain, saya nggak ngerti cara approaching people, karena saya jarang ketemu, kan bukan marketing juga ya, which is saya juga ibarat kata nggak tahu cara approach-nya, nggak tahu cara ngomongnya, nggak tahu cara presentasinya, nggak tahu cara hitungannya, nggak tahu produknya, nggak tahu cara submit-nya, semua nggak tahu. Tapi pertanyaannya, Michelle mau jadi tahu atau enggak? Dan Michelle mau nggak lakuin habit setiap harinya untuk jadi naikin kapasitas atau enggak? Saya mau, teman-teman. Kalau saya mau, saya percaya. Kalau teman-teman mau, pasti teman-teman juga akan jadi leader-leader hebat di sini, teman-teman ya. Saya percaya, teman-teman ya. Nomor 6, di 1%er ya. Kenapa? Karena teman-teman di Prudential ya, di Prudential itu ada 270.000 agent. Wadaw ya. Belum lagi semenjak Covid banyak banget yang jadi agent asuransi ya di Prudential. 270.000 agent per data tahun lalu. Gila nggak teman-teman ya? Kalau teman-teman menjadi agent yang biasa-biasa saja, ya, agent yang notabene sorry tidak mau mengejar prestasi, agent yang ibarat kata nggak mau yang tahu tentang produk, rajin, ya, nggak mau jadi agent yang ibarat kata ketika ditanya orang langsung bisa jawab, ya, terus servisnya juga bagus, ya, teman-teman, sorry ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman nggak akan growth maksimal. Tapi kalau teman-teman mau jadi 1%er, siapa sih 1%er? Orang-orang yang tahu bahwa bisnis Prudential bukan tentang kita menjual asuransi aja, tapi jadi ibarat kata pebisnis asuransi. Dari selling, jago rekrut juga, teman-temannya ibarat kata mau belajar tentang rekrut, mau belajar tentang selling, dan dilatih setiap harinya. Dan teman-teman punya prestasi, itu 1%er, teman-teman ya. Teman-teman, saya bilang ya, bisnis Prudential ya, itu worth it ya. Bisnis Prudential sangat worth it ya. Saya nggak pernah, teman-teman ya. Saya udah apple to apple. 5 tahun, ya, 5 atau 6 tahun saya di bisnis yang sebelumnya, saya bekerja, ya. Dengan saya 5 tahun di Prudential, beda banget, teman-teman ya. Beda banget, ya. Even saya tahu ada harga yang harus saya bayar, ya. Cici saya, kalau lihat saya, ya, teman-teman saya kasih info, ya, bahwa cici saya tuh suka ngomong gini, ya. Michelle tuh, ya, pasti meeting tiap hari, ya, ketemu orang tiap hari. Kalau enggak, kayaknya ada yang aneh. Cici saya sampai ngomong nanya gini sama saya, Shell, lu nggak capek apa ya? Ibarat kata setiap hari ketemu orang, ketemu tim, ya kayaknya lu kayak nggak ada capek. Karena jujur teman-teman ya, saya tuh orangnya sangat apa ya? Kalau misalnya memang hari Minggu masih ada yang mau ketemu sama saya pasti ketemu ya. Tapi kalau misalnya Niko bilang hari ini kita family time, ya udah family time. Tapi almost all saya teman-teman pasti ketemu orang. Teman-teman tahu nggak kenapa? Saya bisa jadi seperti ini. Karena saya tidak pernah menganggap Prudential sebagai pekerjaan. Ya, saya selalu berpikir dimanapun, kapanpun saya bisa ketemu orang. Artinya saya bisa ngobrol sama orang. Artinya saya punya peluang untuk orang itu jadi tim saya atau jadi nasabah saya. Teman-teman, ketika teman-teman hari-hari ini masih merasa terbebani menjalani bisnis Prudential, artinya teman-teman belum tahu seberapa bagus bisnis Prudential. Sorry, teman-teman ya. Karena kalau teman-teman tahu bahwa percepatan bisnis ini, growing bisnis ini sangat-sangat fast track, teman-teman ya. Teman-teman tidak akan malas-malasan, saya percaya. Tapi kalau teman-teman, masih ngerasa belum, ya teman-teman, rata-rata orang mikir, kayaknya nggak passion, kayaknya gue nggak jago, kayaknya gue nggak, teman-teman, kalau teman-teman masih banyak kalau tapi di pikiran teman-teman beresin dulu mindset teman-teman supaya teman-teman tahu bahwa oh gila ya teman-teman, kalau Prudential cuma satu orang yang sukses, saya nggak mau di sini ya. Kalau Prudential cuma satu orang yang punya income ratusan juta, saya nggak mau di sini. Tapi banyak nggak teman-teman yang punya income ratusan juta? Banyak, teman-teman. Artinya bisnis Prudential bisnis yang sehat ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya bilang mindset itu ya adalah sangat penting. Ketika mindsetnya teman-teman sudah terbentuk, akan meresponi, teman-teman ya. Contohnya ya, saya waktu itu punya mindset, ya udah apapun yang terjadi ya, saya percaya, saya prospek, mau closing nggak closing, saya percaya suatu hari nanti kalau hari ini nggak closing, artinya dia akan menjadi nasabah saya suatu hari nanti ya. Artinya bukan berarti saya nggak closing, artinya dia hanya sedang berpikir sampai waktu yang tepat ya, mindset saya. Ketika saya rekrut, ya, udah kerekrut, udah jalan, tiba-tiba move ya, atau misalnya tiba-tiba nggak mau jalanin lagi, saya cuma mikir, oh ya udah, artinya bukan ibarat kata saya sudah melakukan bagian saya,
Ketika dia memilih untuk tidak di Prudential lagi, artinya itu keputusan dia, bukan keputusan saya. Artinya dia melewatkan peluang ya, di mana ibarat kata untuk menjadi seperti saya, nggak apa-apa. Artinya ya udah, saya harus cari lagi yang baru. Next, dan akhirnya teman-teman, saya nggak pernah baper loh, teman-teman ya. Pernah nggak Michelle baper? Saya jawab ya teman-teman ya. Pernah tapi nggak sering, which is maksudnya pernah sesekali tapi udah hitungannya bener-bener bentar banget teman-teman ya. Jadi kayak cuman berapa menit saya ngomong sama Niko, tapi udahlah nih cari lagi yang lain gitu ya. Saya orangnya sesimpel itu teman-teman ya. Kalau nggak mau ya udah, artinya memang nggak mau ya udah teman-teman gitu ya. Tapi teman-teman ya, saya selalu bilang respon kita dalam setiap situasi menentukan hasil akhir setiap perjalanan hidup kita. Maksudnya apa? Teman-teman kalau memutuskan, teman-teman hari ini memutuskan, oke, saya mau benar-benar lakukan yang terbaik untuk bisnis saya, ya. Teman-teman, saya nggak akan pernah bilang ya, teman-teman di hasil yang kedepannya teman-teman tidak akan berhasil. Kenapa? Ketika teman-teman jalani dengan penuh semangat, penuh komitmen, teman-teman mau jalani dengan penuh keseriusan, full heart, teman-teman ya, pasti ada hasil yang baik, teman-teman ya. Dan teman-teman, saya percaya tentang law of attraction. Kenapa? Karena ya, saya selalu bilang ya, teman-teman, saya setiap kali kalau mau ketemu orang ya, puji Tuhan banget teman-teman ya. Saya hari-hari ini sudah cukup bisa melihat orangnya, which is saya menaikkan rasio closing saya teman-teman ya. Jadi mungkin waktu dulu saya asal-asalan cari partner, saya waktu dulu asal-asalan cari nasabah, sekarang saya mulai mengerti. Oh, segmentationnya ini, sehingga rasio closingnya tinggi teman-teman ya. Dan sebelum saya ketemu orang ini, saya selalu bilang dalam diri saya, tenang Michelle, kamu pasti bisa. Tenang Michelle, kamu pasti closing. Tenang Michelle, kamu pasti dapetin dia jadi nasabah kamu. Teman-teman, berdoalah. Ya, kenapa? Ini mulut punya kuasa, teman-teman ya. 2019, oke. 2019, teman-teman ya, saya lewat satu gang ya. Di gang itu wangi banget ya, wangi banget. Terus saya bilang, saya nanya sama Niko, Nik, ini tuh wangi apa sih? Terus kata si Niko, oh, ini mah yang punya jualan di sini, kata dia ya. Oh, wah, hebat ya Nik ya, punya produksi di sini. Nanti saya mau closingin dia teman-teman 2019. Bayangin ya. Si Niko bilang, ya udah, sok aja, tapi gue nggak tahu yang punyanya siapa. Teman-teman, 2020 ya. Entah dari ibarat kata Tuhan udah nyediain teman-teman ya. 2020 melalui mamahnya, nggak sengaja saya ketemu, saya bantuin klaim. Ternyata dia itu anak yang punya si toko ini teman-teman ya, yang lumayan besar. Teman-teman, 2020. Saya sampai amazed dengan apa yang saya keluarin di mulut saya. Saya bilang, makanya hati-hati teman-teman ya. Kalau teman-teman bilang teman-teman pasti sukses, artinya teman-teman akan sukses. Kalau teman-teman bilang susah, artinya teman-teman akan susah. Kalau teman-teman bilang pasti closing ya. Entah kapan waktunya, entah sekarang atau nanti ya. Waktu itu teman-teman saya ketemu dan saya bilang dalam hati saya, wah, ternyata baik banget Tuhan udah sediain ya, saya bilang ya. Teman-teman, tahun lalu dia closing 160 juta, teman-teman itu nggak besar buat dia, tapi saya percaya setiap hal Tuhan udah sediain pelan-pelan, teman-teman ya. 160 juta API dia bayar, IPI-nya 180 juta API, teman-teman ya. Bersyukur banget bisa kenal orang ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, I have no failed, kata si Thomas Alva Edison, teman-teman ya. Dia bilang, I have no failed ya. Teman-teman, saya lanjut ke sini ya. Ada quotes bagus dari Thomas Alva Edison. Ketika teman-teman merasa, ketika teman-teman prospek, teman-teman belum ada closing, teman-teman rekrut, belum ada rekrutan yang bagus ya, teman-teman selalu berpikir gini, I have not failed. I just found 10.000 ya ways that won't work. Ya, artinya apa teman-teman? Artinya bahasa Jawanya ya, artinya saya tuh nggak gagal gitu ya, saya cuma menemukan 10.000 jalan yang nggak berjalan dengan baik ya, ibarat kata yang nggak berhasil teman-teman ya. Ya udah teman-teman ya, artinya saya harus apa teman-teman? Mencoba lagi sampai apa teman-teman? Kalau nggak ada beliau teman-teman, nggak ada Thomas Alva Edison, kita hari ini tidak dicerahin teman-teman ya dengan lampu-lampu yang lumayan gemerlap ya teman-teman ya. Ketika teman-teman merasa bahwa bisnis ini bagus, teman-teman bisa sukses di bisnis ini, ya saya percaya teman-teman ya. Teman-teman bisa meninggalkan warisan yang sangat besar untuk family-nya teman-teman. Teman-teman jalanin serius lah. Jangan main-main dengan bisnis ini teman-teman ya. Nah, teman-teman saya udah slide terakhir ya. Jangan lupa rekrut ya teman-teman, karena buka cabang itu adalah kunci sukses dari bisnis Prudential, bukan jualannya ya. Teman-teman jangan pernah
turunkan goals-nya teman-teman. Ya, ketika teman-teman merasa capek, jangan pernah turunin goals-nya teman-teman, tapi increase the goal, naikin effort-nya teman-teman ya. Jadi jangan pernah decrease the goals, tapi increase the effort teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup teman-teman ya, saya ini lumayan cepat speed-nya karena saya takutnya kelamaan teman-teman ya. Jadi saya sorry cepat nih ngomongnya ya. Teman-teman, saya mau kasih satu video teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, bentar. Bentar ya. Bentar, teman-teman ya. Oke. Teman-teman, kok Acong ada Q&A atau enggak ya kok? Udah bablas dulu dah, misal. Bentar ya. Aduh, terus pokoknya buat misal Mas. Saya tuh suka grogi kalau kok Acong udah mulai ngomong ya. Bentar. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Nggak berasa ya, soalnya saya bawel, Cici. Oke. Bentar ya, teman-teman, saya tuh cukup gaptek, jadi harap sabar, teman-teman ya. Oh, ada nih ya. Teman-teman, saya ada dua video terakhir, teman-teman ya. Video ini tuh buat saya, teman-teman ya. Video yang pertama, saya ngerasa kayak saya waktu jalanin bisnis prudential, ya teman-teman ya. Rasanya cukup, waktu jalanin pertama-tama cukup struggling, karena ibarat kata challenging banget dari yang tadinya kerja untuk di bisnis prudential, tapi teman-teman lihat hasilnya ya. Teman-teman, saya bakal share yang ini dulu ya. Bentar. Bentar ya. Kok nggak bisa di-play ya kok? Pocong, punten euy. Nggak bisa di-play. Bentar ya. Son, tadi gue ada email lu tuh, Son. Aduh. Dia nggak mau nge-play. Oh ya, gue buka email juga. Bentar. Oke. Bentar ya. Tenang. Belanda masih jauh. Ini, gue tuh kalau udah kayak udah ganti slide ya terus ke video dia suka kayak nggak mau gitu loh. Bentar ya. Apa di sini coba bentar. Bisa ya. Oke, bentar ya. Itu video yang satunya. Dia bisa di-play yang satunya. Bisa. Oke, nih. Ini yang tentang perjalanannya dulu ya, teman-teman ya. Nah, oke. You raise me up to walk on stormy seas.
shoulders, raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I. Nah, teman-teman ya, ibarat kata, kalau saya selalu bilang ya, kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa kayaknya perjalanan kita memang masih panjang ya teman-teman ya, ibarat kata kita baru mulai pertandingannya teman-teman ya, ibarat kata di tengah jalan nanti teman-teman ya, teman-teman ada hal-hal yang kayaknya unpredictable, ibarat kata kayak 2019 saya tiba-tiba ada cases yang lapse-nya lumayan besar ya, surrender juga ya, terus 2020 ada COVID teman-teman ya, teman-teman. Ya, teman-teman jangan nyerah ya. Nah, satu video lagi saya coba play ya. Semoga bisa ya, teman-teman ya. Sebentar. Sebentar ya, kok. Kok di Koerisan bisa buka nggak ya, kok? Bisa yang video satunya? Tunggu ya, yang yang itu, iya. tunggu. Nih gua. Kan jadi gua hoson. Kok bisa kok. Bentar ya. Ya. Ternyata mungkin harus manggil nama Ko Acong dulu ya. Bentar. Nih, teman-teman ya. Ini videonya bagus banget sih karena ibarat kata kayak perjuangan kita di Prudential ya. Ada orang-orang yang mungkin ngerasa bilang ke kita bisnis Prudential mungkin nggak bagus, atau misalnya ngerasa bilang lu kayaknya nggak bakat lah di Prudential gitu ya. Teman-teman, saya kasih tunjuk ya.บนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษ Nature Gift 711. Nah, teman-teman ya, saya kalau lihat iklannya Thailand tuh luar biasa, teman-teman ya. Nah, teman-teman, statement terakhir dari video yang tadi apa, teman-teman? Yang bisa merubah hidup teman-teman cuma teman-teman ya. Jadi hari ini Michelle cuma sharing ya, mungkin bisa memberikan teman-teman insight baru, spirit baru, tapi yang bisa mempertahankannya siapa, teman-teman? Cuma teman-teman. Siapa yang bisa bikin teman-teman promosi, dapatin Star Club, PCC, PC, siapa, teman-teman? Dirinya teman-teman. Kenapa? Yang paling hebat itu dirinya teman-teman. Begitu aja sharing dari Michelle. Thank you, Ko Acong. Terima kasih banget. Gua mah selalu amazed kalau undang lu sharing. Waduh, luar biasa. Makanya gue bilang lu harus 1 tahun 6 kali ya.
sharing di English Together ya. Boleh kok, kapan aja. Nah, gue paling demen undang Michelle paling enak. Tinggal ini ya, ditentukan waktunya. Kok bisa, kok nggak bisa gitu. Yes, thank you. Tuhan berkati lu berlimpah-limpah lah intinya ya. Amin. Gue mau buka tanya jawab ya. Satu pertanyaan pertama dari gue berkaitan dengan video yang lari tadi ketika jatuh, ya kan? Nah, pernah nggak dalam bisnis lu mengalami suatu kebuntuan gitu? Ketika lu prospek nggak closing, ketika rekrut agent pada nggak jalan-jalan, omset nggak nanjak-nanjak, aduh kayaknya rasanya buntu gitu ya, rasanya buntu. Apa yang lu lakukan untuk supaya terjadinya breakthrough, terobosan dalam hidup lu? Oke, thank you kok. Wow, thank you. Sebetulnya itu baru terjadi ya. Jadi hari-hari ini ibarat kata saya cukup di awal tahun ya teman-teman ya, saya cukup putar otak ya. Saya mikir gitu ya. Ibarat kata ya apa yang dirasain Ko Acong saya tahu lah ya pokoknya ya. Apa yang dirasain Ko Acong saya tahu lah ya. Saya cuma mikir gini ya kok ya, yang saya lakukan. Berarti saya kalau untuk masalah rekrutmen, untuk masalah tim ya, artinya saya hanya menjalankan part saya. Saya hanya ibarat kata ya udah, saya tetap manage, saya tetap pantau, saya tetap kasih support, tetap kasih bantuan. Tapi saya untuk menaikkan sebuah bisnis teman-teman ya. Jadi saya berpikir kalau misalnya kita pengen berkembang ya, breakthrough ya kok ya. Artinya ibarat kata kita harus bukan berarti ibarat kata melupakan yang lama, tapi saya akhirnya membuat ibarat kata segmen baru ya, ibarat kata saya rekrut lagi yang banyak kok. Kenapa? Karena kita main rasio ya. Akhirnya dari rekrutmen itu ada yang jalan, ada yang nggak jalan, which is ya udah kita akan fokus sama orang-orang yang masih jalan kok. Nah dari situ nanti kita akan ulik, kita ibarat kata cari lagi kebutuhannya. Nah kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kalau seorang leader percaya sama teman-teman, contoh saya percaya nih sama tim saya, tapi tim saya nggak, dalam tanda kutip, tidak percaya pada dirinya, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Bener ya? Kenapa? Karena bisnis ini bisnis tentang masing-masing orang gitu ya. Ibarat kata kita cuma kasih tahu jalannya. Nah, yang saya lakukan kok, saya pasti ini ya, maksudnya kalau saya udah mulai rada buntu, saya pasti akan melakukan hal yang saya suka lakukan, itu kan passing ya. Karena open lagi marketnya gitu ya, terus saya cold calling gitu ya, refresh lagi yang baru, cari strategi lagi yang baru, kayak gitu sih kok. Soalnya kalau buntu, saya selalu mikir, kayaknya kalau misalnya saya belum closing, artinya mungkin market saya yang kemarin belum bisa digarap lagi ya, belum bisa di reselling lagi market saya yang lama, artinya saya harus buka lagi market yang baru, gitu sih kok. Emang canvassing di masa pandemik ini masih oke? Nah, tadi yang saya Michelle bilang kok, saya nggak tahu Jakarta ya, tapi kalau di Bandung itu tuh saya kan sekarang udah sering keluar rumah nih kok, almost saya nggak di rumah ya, jadi saya selalu kesana kesini, tapi maksudnya pakai protokol ya, jadi benar-benar jaga jarak. Nah itu kalau saya lagi di tempat kopi, waktu kemarin kok, barusan banget kemarin ya, saya tuh rekrut yang punya tempat kopi kok, karena nongkrong di situ terus ya, orangnya mondar-mandir, kan bikin saya tuh kayak ada adrenalin gitu loh kok ya, nih orang mau gue rekrut. Jadi langsung dong ya, saya karena udah beberapa kali ke sana, saya keluarin kartu nama, saya ngobrol ya, akhirnya dia tertarik banget dengan bisnis Prudential karena ibarat kata dia masih muda juga. Nah itu sih kok. Jadi ya masing-masing beda ya. Kalau di Jakarta belum bisa, mungkin baik cold calling atau misalnya minta referensi itu juga oke. Gitu sih kok. Oke. Keren banget jawaban lo. Pertanyaan berikutnya ya. Sebelum gua baca pertanyaan yang lain. Nah, Michelle Febri itu terkenal di Bandung soal kerajinannya, keuletannya di sini. Gue mau tahu bagaimana sih rundown timeline schedule lu sehari-harinya. Ngapain aja? Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh. Ngapain? Gue tahu nggak mungkin nggak tidur tuh. Aduh, kok sejujurnya saya tidak serajin itu ya, jujur ya. Mungkin karena setiap kali kalau misalnya kadang ke mall gitu ya, lagi mau pas ketemu orang, pakaiannya kan saya selalu rapi. Nah teman-teman, just for your information, saya jarang pakai celana pendek ke mall ya. Kenapa? Karena kan saya selalu bilang ya, kemanapun saya berada, saya harus bisa prospek atau rekrut. Jadi saya kalau pakai celana pendek, kalau misalnya pakai lancai gitu ya, cuman kalau lagi di Eropa aja, karena nggak mungkin ada yang bisa saya prospek teman-teman ya. Jadi
Saya kalau ke mall, kalau kemana, jadi kelihatannya kayak selalu prospek kok Acong ya. Padahal mungkin lagi mikir mau kemana gitu ya. Cuman kelihatannya rapi. Jadi orang mikir agen-agen asuransi Bandung tuh misal prospek terus ya. Tapi padahal terkadang saya mikir mau canvassing di mana ya gitu ya. Kalau tanya rundown, pastinya kalau pagi saya pasti follow up ya. Kalau ada cases-cases yang kegantung ya saya pasti follow up terus kasih to do list buat sekretaris pasti ya kok. Karena kan pagi-pagi tuh udah paling fresh banget otaknya. Habis itu saya kontak-kontakin untuk janji temu yang berikutnya siang sama sore sama malam. Kenapa? Karena kan make sure ya, pagi kok, pagi Ci, hari ini kita meet up ya Ci ya, jam segini di sini ya Ci ya. Ci pagi, Michelle nanti on the way bentar lagi ya Ci ya ke rumah jam 9 gitu ya kok. Atau misalnya rekrutmen ya, contoh misalnya tim minta Ci ditemenin ya ada rekrutmen gitu ya. Oh siap, terus saya kontak nih tim saya. Sis bro lu udah bangun belum? Suka gitu kan ya. Terus ya hari ini jadi nggak ya rekrut? Terus dia bilang oh jadi Ci jam segini. Oh oke. Jadi pagi-pagi tuh jadwalnya make sure janji temu ya. Habis itu ya udah running, janji temunya running karena saya bagi dalam satu hari itu 50% untuk tim, 50 kalau sekarang ini ya kok ya. Ada satu hari bahkan rekrut aja sih kok. Ada satu hari memang ngurusin tim aja, kadang 50% prospek, 50% rekrut. Tapi prospeknya udah bener-bener nurun banget ya teman-teman. Jadi saya hari-hari ini udah jarang selling, teman-temannya jarang ketemu nasabah. Jadi satu minggu paling persentasenya berapa ya? Kayak misalnya kayak minggu ini aja saya cuma ketemu 2 nasabah teman-teman ya. Sisanya semua rekrutmen teman-teman atau misalnya saya temenin tim saya. Gitu sih kok. Terus kalau malam ngapain? Nah, teman-teman karena kalau di Rock Agency ada training malam Senin. Jadi Senin tuh pagi M3, malam training gitu ya. Terus hari Selasa udah ada meeting unit malam-malam. Terus hari Rabu terkadang kita ada istilahnya untuk leader meeting ya. Terus hari Kamis itu udah ada training kelas. Nah, hari Jumat biasanya saya ngisi speaker kok. Makanya saya kalau hari Jumat jadwalnya ngisi speaker. Sering banget di Jumat sama Sabtu gitu, teman-teman. Jadi, kalau ditanya hari Sabtu besok ngapain? Sabtu udah ada rundown. Kesini udah gitu ya. Hari Minggu biasanya saya gereja pagi dulu, habis itu ngurusin tim. Gitu sih kok. Jadi padat banget ya jadwalnya ya. Nah, nggak sepadat ke Acong lah ya. Niko kayaknya dianggurin tuh, kasihan kedinginan ya. Oh, enggak dong, malam-malam kok. Makanya saya nggak bilang malam-malam banget ya, teman-teman. Nih, ada pertanyaan dari Lim Octavianus, kan lu sering cool call ya. Katanya, apa yang lu omongin, cara ngomongnya gimana cool call itu? Karena background di tim kita tuh jarang sekali cool call nih. Mungkin bisa terinspirasi dengan cara cool call lu. Oke, biasanya saya angkat telepon. Halo, selamat pagi. Betul dengan Bapak Andi Irawan. Perkenalkan saya Michelle Pak dari PT Prudential. Oke ya, saya dari Pusat Bandung Pak, kantor kami di Cipaganti. Terus oh iya dari ada apa ya? Biasa gitu kan kalau enggak kenapa ya teleponnya? Emang ada apa ya? Oh iya Pak, kita lagi lakuin market survei atau enggak misalnya kita lagi melakukan tes istilahnya survei kepuasan ke pelanggan ya. Gimana boleh ya Pak? Kita tanya-tanya, Bapak sudah punya asuransi Pak? Nanti ditanya, jawab dong, saya udah punya atau belum. Ketika misalnya udah punya, oh good banget ya Pak. Apapun asuransi selalu bilang good banget ya. Terus kalau misalnya dia bilang belum punya, oh iya Pak, kalau boleh tahu kenapa Pak belum pakai asuransi? Apakah belum ada yang informasikan? Atau misalnya apakah Bapak masih belum nyaman atau misalnya Bapak belum tahu tentang produknya atau gimana Pak? Nanti dia pasti kasih informasi. Saya pernah kecewa. Nanti habis itu kadang kalau yang kecewa-kecewa itu ngomong panjang kali lebar ya. Kalau misalnya dia yang ngerasa ibarat kata saya belum perlu asuransi, saya tanya lagi. Oh Pak, kalau belum perlu asuransi berarti so far kalau misalnya worst case something happen masuk rumah sakit pakai biaya pribadi ya Pak ya. Nah, jawabannya bisa 2 ya. Bisa saya belum pernah masuk rumah sakit atau saya memang ibarat kata ya bayar pakai uang sendiri. Nah, teman-teman, tujuan kita telepon adalah untuk bikin janji temu, bukan untuk prospek. Kalau saya bukan prospek ya kok. Jadi, kalau saya hampir nggak pernah prospek di telepon. Kenapa? Karena kalau prospek di telepon tuh kayak telemarketing bank ya. Kayak contoh nih, saya diangkat telepon ya. Kalau di telemarketing bank ya, Bu, perkenalkan saya dari bank ini ya, saya mau tawarin. Bu, kan Ibu udah punya ibarat kata tabungan ini ya Bu ya. Nanti Ibu ibarat kata ini tuh produk bundling Bu sama asuransi ini kan kalau misalnya di bank ya. Nanti dia cerita panjang kali lebar. Teman-teman, sorry ya. Itu kalau misalnya kita langsung to the point ngomongin masalah asuransi, mereka langsung kaget dong ya. Makanya di telepon tujuannya tanya, survei, Pak Bu udah punya asuransi atau belum? Kalau udah punya, good banget Pak. Pakai asuransi apa? Oh, asuransi ini ya. Oh, good banget Pak. Agennya terakhir kontak Bapak kapan? Nah, nanti dia kasih tahu tuh agennya terakhir kontak kapan. Oh, good banget ya Pak ya. Pak, kalau dari tim kami atau dari kita ya, Pak kalau kita mau ke tempat Bapak,
untuk sosialisasi tentang produk terbaru dari Prudential, boleh ya Pak. Kalau orangnya benar-benar nggak mau diajak ketemu, baru by phone jelasinnya. Kalau dia bilang, udahlah jelasin by phone aja. Oh, boleh Pak, tapi kalau jelasin by phone kurang lebih sekitar 20 menit, it's okay Pak. Istilahnya mengganggu pekerjaan Bapak atau tidak? Kalau dia bilang it's okay 20 menit, saya jelasin langsung. Tapi kebanyakan by Zoom atau ketemuan, teman-teman ya. Jadi waktu kemarin juga ada yang 2020, saya cold calling, saya ada closing, itu ketemuan, teman-teman. Saya juga nggak tahu ya kenapa, maksudnya mereka masih mau ketemu saya, tapi memang ketemuan, teman-temannya. Jadi saya bilang, oh, good banget, Tante. Waktu itu dia bilang, pertanyaannya, teman-teman dia nanya, saya penasaran katanya, bayar Prudential tuh berapa lama sih saya bayar terus, kata dia ya. Oh Tante, saya harus lihat polis Tante dulu. Kalau saya jawab berdasarkan telepon, takutnya saya salah. Karena kan produk masing-masing berbeda ya Tante ya. Kalau saya mampir ke tempat Tante, besok atau lusa Tante nyaman, terus dia bilang, oh jangan besok lah, saya besok sibuk, lusa aja. Oke Tante, lusa jam 12 atau mau pagi Tante. Oh kenapa saya pilih jam 12? Karena rata-rata jam 12 tuh walaupun mereka suka makan, tapi kan kalau kita jam 12 tuh jam istirahat lah ya. Kalau enggak, atau mau pagi Tante, oh pagi aja jam 9. Oh ya udah Tante boleh. Tante jam 9 pagi, kan Tante saya belum tahu alamat Tante ya, Tante takut salah. Kalau alamat Tante di mana ya Tante ya? Oh di sini. Oh ya udah Tante jam 9 pagi, hari lusa jam 9 pagi di alamat ini. Nanti Michelle ke sana ya Tante ya. Sebelum ke sana nanti Michelle make sure lagi ya Tante ya. Oh siap Tante, siap Michelle. Oke. Ya thank you Tante. Gitu kok. Oke. Lim Octavianus nanya lagi, dapat nomornya dari mana? Oke, ya. Kalau yang saya dapat teman-teman ya, itu adalah dari, kalau yang saya nih, ada 2. Yang pertama buku tahunan. Jadi saya dari buku tahunan, saya telepon-teleponin ya, kakak-kakak kelas ya. Terus yang satu lagi teman-teman, ini adalah data teman-teman ya. Saya boleh ngomong nggak ya? Bapak ya kok ya. Ini saya punya teman ya, dia memang online shop teman-teman ya. Jadi dia kasih data ke saya, gitu. Oh, kayak orang nawarin kartu kredit nih, kayak beli database gitu ya? Kalau misalnya, tapi masing-masing data tuh beda-beda. Ada yang ditelepon nomornya udah nggak aktif. Terus pas lagi ditelepon istilahnya udah ganti nomor kayak gitu sih. Terus kalau ditelepon tiba-tiba marah-marah, nggak apa-apa teman-teman. Ya, nih ya teman-teman saya selalu ngomong. Kalau teman-teman ngangkat telepon, terus teleponnya dibentak-bentak, teman-teman bilang apa? Ya nggak apa-apa. Kenal aja enggak, lu marah-marahnya enggak ngefek sama gue gitu ya. Itu teman-teman ya, nelpon lagi aja gitu sih kok. Pokoknya semua nomor tuh teleponnya satu persatu ya, one by one teleponin ya. Dikasih tanda. Jadi contohnya misalnya udah telepon, si Koko ini udah punya asuransi apa, terus si Koko ini responnya gimana. Jadi kalau pas lagi menelpon lagi udah tahu kan, kok masih inget ya kok Michelle yang kemarin telepon gitu ya. Kayak gitu sih kok. Oh follow up-nya ya itu ya. Gitu. Oke. Jam sekarang udah 8.57. Satu pertanyaan terakhir dari gua untuk menutup sesi ini ya. Apa yang menjadi visi target lu tahun ini dan seberapa penting target itu buat lu supaya bisa menginspirasi kita semua? Oke, thank you Kak Acong ya. Teman-teman, saya pengen banget naikin 10 AAD. Jujur ya, saya jujur. Wow. Saya pengen banget naikin 10 AD. Makanya kerjaan saya setiap hari rekrut, teman-teman ya. Dan saya mikir gimana cara jalannya. Rekrut tuh gampang, teman-teman. Tapi jalaninnya, suruh jalan itu yang bikin otak muter. Ya kok ya. Jadi 10 AD. Kenapa? Teman-teman, kalau 10 AD udah pasti PCC leader kok. Ya, pakai jalur naikin apa? 2 leader aja kok ya. Kita PCC leader tuh gampang banget, teman-teman ya. Jadi yes, bener banget kok. Itu tuh ibarat kata, saya sampai ngomong sama Niko, tahun lalu kalau kita ibarat kata segini dapat PCC leader ya, terus kata Niko berarti bisa banget tahun ini ibarat kata 10 leader ya. Nah teman-teman saya pengen naikin 10 AAD ya. Kenapa? Karena ibarat kata kok ternyata sama loh ya. Mau agent, mau leader, kita main rasio ya. Karena rasio itu penting banget. Kalau kita cuma punya 2 AAD atau kita cuma punya 2 agent, ya rasionya cuma 2 orang itu. Tapi kalau kita punya 100 agent, kita punya rasio besar. Kita punya 100 leader, kita punya rasio besar. Gitu sih, kok. Itu. Oke. Thank you banget. Ya, terakhir gua ke Bandung, ketemunya laki lu. Duduk sebelah gua. Harusnya ketemu lu, gua ngarep mana si Michelle. Nyata laki lu. Si Niko ini ya, apa namanya? Pasti rusuh. Hai, kok Acong gitu ya, enggak ya? Nah, gua mau ketemu bini lu, gua bukan mau ketemu lu, gua bilang. Iya nih, kita belum pernah ketemu langsung semenjak Eropa ya, Pak ya. Gue ketemu lu, gue nyapa ya kok gue nggak tahu nama lu siapa. Terakhir ketemu di Singapura, tapi lu lupa. Lu kan orangnya pelupa. Singapura, benar.
Oke, thank you Michelle Febri for your Siap, sharing. Michelle. God bless you. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bagi teman-teman mau ucapin thank you, boleh buka suaranya. Terima kasih Thank you, banyak. Teh. Thank you God bless ya, you. Thank you Michelle. semuanya. Hebat Thank you. banget. Thank you. Thank